Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1531. Dikelilingi oleh orang suci, beraninya kamu, The Tranquil Heart Saint meraung marah. Orang ini benar-benar berani menculik muridnya di depan matanya. Apakah orang ini mengira dia penurut? Dia menyerang dengan telapak tangannya, kekuatannya sebagai orang suci juga memancar keluar. Bahkan langit dan bumi akan kehilangan kilau mereka ketika seorang suci melampiaskan amarah mereka. Hu Yingmu saat melihat ini. Dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya dan menangkis serangan Tranquil Heart Saint. Meskipun dia memandang dirinya jauh lebih unggul dari orang suci hati yang tenang, lawannya masih sesama orang suci. Jadi, bagaimana dia berani menghadapi serangan Tranquil Heart Saint tanpa pertahanan apapun? Itu berarti mencari kematian. Peng! Keduanya bertukar serangan, mengirimkan semburan gelombang kejut ke sekitarnya. Ledakan! Seluruh kampus seketika dilenyapkan oleh gelombang kejut yang dahsyat ini. Pada saat yang sama, banyak orang terlempar ke udara seolah-olah mereka hanyalah jerami. Beberapa dari mereka muntah darah, sementara beberapa lainnya mengalami nasib yang lebih buruk, lengan atau kaki mereka dirobek secara brutal. Saat ini, kampus seolah-olah telah menjadi neraka. Untungnya, mereka masih memiliki formasi level Saint untuk memblokir beberapa gelombang kejut. Karena itu, tidak ada murid yang terbunuh. Ini adalah kekuatan orang suci. Hanya sebagian kecil dari gelombang kejut dari pertukaran mereka sudah cukup menghancurkan untuk membantai banyak orang. Selain itu, ini sudah dalam skenario di mana ada formasi Saint level untuk memblokir beberapa gelombang kejut. Jika mereka terus bertukar pukulan seperti ini, para murid akademi pasti akan menderita banyak korban. Sial, The Tranquil Heart Saint terkutuk. Rambutnya berdiri tegak, dan terlihat jelas bahwa dia sedang marah. Di bawah pengaruh Star Saint, Tranquil Heart Saint dan 8 Small Saint lainnya semuanya mengembangkan hobi mengasuh bakat-bakat muda. Mereka tidak selalu memperlakukan setiap murid mereka sebagai putra atau putri, tetapi mereka memang mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk membesarkan mereka. Namun, akademi yang mereka kembangkan selama bertahun-tahun akan hancur begitu saja, dan murid-murid mereka lebih dari itu akan dibantai secara sembarangan. Karena itu, wajar saja jika Tranquil Heart Saint pijar dengan amarah. Apakah Anda memiliki hak atau kemampuan untuk menghentikan saya? Hu Yingmu mencibir. Tidak bisakah mereka melihat bahwa dia datang dari tanah terlarang? Dengan demikian, apakah kecakapan bertarungnya yang bisa disaingi oleh Small Saint? Dia tidak peduli tentang kehidupan para pembudidaya ini. Dia segera melancarkan serangan lain, berusaha menekan Tranquil Heart Saint. Kamu telah melakukan sesuatu terlalu jauh, The Tranquil Heart Saint meraung. Weng, tulang ketuhanan di tubuhnya menyala saat dia mengaktifkannya. Dia mengangkat tangan, dan semburan cahaya pedang langsung menyapu keluar, menerangi seluruh langit. Hu Yingmu tersendat sejenak. Dia kemudian berbalik dan mundur beberapa langkah. Dia sedikit heran. Aku memang meremehkanmu. Anda benar-benar berhasil mengubah tubuh Anda sendiri menjadi sebuah formasi. The Tranquil Heart Saint tetap diam saat dia terus melancarkan serangan ke Hu Yingmu. Tubuhnya dikelilingi oleh pedang, dan itu sangat jelas bahwa dia benar-benar marah. Niat membunuhnya sudah melonjak ke langit. Namun, ini masih belum cukup untuk menghentikanku, Hu Yingmu mengumumkan dengan angkuh. Teknik 8 batu, ototnya mulai membengkak, dan dia dengan cepat berubah menjadi golem batu raksasa. Setiap batu yang dia susun seperti bahan suci yang tidak bisa dihancurkan. Itu benar, tubuhnya akan sekuat bahan suci dengan level yang sama saat dia menyalurkan teknik 8 batu. Kamu hanyalah seekor semut. Dia mengenakan ekspresi jijik saat dia menyerang di Tranquil Heart Saint. Di mata orang-orang dari tanah terlarang, pembudidaya dari alam abadi hanyalah semut belaka. Ini akan menjadi masalah bahkan jika mereka adalah Genesis Tier Saints.
paling-paling mereka hanya bisa dianggap sebagai semut yang sedikit lebih kuat. Ini adalah penghinaan bawaan yang mereka pegang. Kedua orang suci itu terkunci dalam pertempuran sengit. Sementara itu, yang lainnya lari menyelamatkan diri. Jika tidak, mereka pasti akan terbunuh jika mereka secara tidak sengaja terkena gelombang kejut dari pertempuran. Weng, 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 weng. Beberapa jalur emas melesat satu demi satu. The Black River Saint, Dawn Cloud Saint, dan 8 orang suci kecil yang tersisa semuanya bergegas. Mereka bertindak serempak dan segera menghilangkan gelombang kejut yang melonjak ke sekitarnya. Jika mereka tidak melakukannya, para murid pasti akan menderita tingkat korban lebih dari 60%. Selain itu, para orang suci kecil ini tidak datang sendiri. Bahkan mereka semua ditemani oleh beberapa murid dari kampusnya masing-masing. Tentu saja, ini semua adalah murid yang paling menonjol. Dengan kekhawatirannya hilang, dan dengan 8 orang suci kecil lainnya untuk menjaga lingkungan, orang suci hati yang tenang langsung melepaskan kehebatan pertempuran penuhnya. Namun, Hu Yingmu benar-benar tidak berbohong. Dia memang lebih kuat dari Tranquil Heart Saint. Ini terutama terjadi sekarang ketika dia menyalurkan teknik 8 batu. Fisiknya mencengangkan, dan hanya sedikit di tingkat kultivasi yang sama seperti dia yang bisa melukainya. Sederhananya, dia hampir tak terkalahkan. Ini juga alasan mengapa dia berani memprovokasi orang lain dengan begitu sembrono, dan alasan bahwa dia memandang rendah orang suci lainnya. Apa The Tranquil Heart Saint sebenarnya sedang ditekan olehnya? Tidak mungkin. Meskipun Tenang Hati Saint adalah yang ke-8 dari 9 murid Star Sen Saint, kecakapan bertarungnya jelas cukup kuat untuk menempati peringkat 3 besar. Jangan khawatir, kami memiliki 9 orang suci di pihak kami. Murid-murid semua asyik dengan pertempuran spektakuler. Orang suci identik dengan tak terkalahkan dalam pikiran mereka, namun pertempuran antara dua orang suci secara alami akan menghasilkan pemenang dan pecundang. Hanya saja mereka tidak mengharapkan Hu Yingmu menjadi lebih kuat. Dipangkara Sein dan Harsip Alchemy Sein melompat maju dan bergabung dalam pertempuran serentak. Jika mereka tidak bertindak sekarang, itu hanya masalah waktu sebelum Tranquil Heart Saint dikalahkan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang 3 orang suci, saya masih akan menekan Anda jika ke-9 dari Anda bergabung. Hu Yingmu berkata sambil mencibir. Para orang suci ini mengandalkan diri mereka sendiri untuk menemukan Dao suci. Jadi, bagaimana Dao mereka bisa menyaingi warisan dari tanah terlarang? Hu Yingmu meraung saat dia mengayunkan tinjunya secara serempak, melepaskan kekuatan yang tak terbatas. Ketiga lawannya tidak berani menghadapi serangannya secara langsung. Faktanya, mereka tidak punya pilihan selain terus mundur. Torrential Rain Saint dan Iron Saber Saint bertukar pandangan sebelum keduanya melompat untuk bergabung dalam pertempuran juga. Namun, mereka masih tidak bisa menang. Semua orang tercengang. Mereka semua adalah orang suci, jadi bagaimana kecakapan bertempur mereka sangat berbeda? Ini bukanlah celah kecil dalam kekuatan, melainkan jurang kekuatan yang besar. 5 orang suci telah bekerja sama, namun mereka masih tidak dapat menekan Hu Yingmu. Faktanya, Hu Yingmu lah yang menikmati keuntungan itu. Ini luar biasa. Sekarang sudah sampai seperti ini, sisa dari 9 orang suci tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Baru setelah itu mereka dapat merebut kembali beberapa momentum. Namun, mengalahkan Hu Yingmu tidak lebih dari mimpi. Cukup sebuah suara tenang tiba-tiba berkata, suara ini seperti maksud langit dan bumi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh para pembudidaya. Menguasai, 9 orang suci secara alami menarik diri dari pertempuran. Ekspresi yang bertentangan muncul di wajah Hu Yingmu. Namun pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk berhenti. Jadi masih ada orang suci yang lain, kekuatanmu di atasku, jadi aku tidak bisa mendeteksimu sama sekali. Meskipun dia mengatakan ini, ekspresi kesombongan di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. Ini karena dia adalah anggota dari 8 batu terlarang tanah. Setiap penatua acak dari sana dapat dengan mudah menghancurkan para pembudidaya alam abadi. Kamu bisa pergi sekarang, kata Star Sen Sein dengan tenang. Baik, serahkan pelakunya,
serahkan harta, dan juga serahkan wanita itu. Hu Yingmu menunjuk permaisuri Luan Xing saat dia berbicara. Saat itu, dia hanya menemukan kecantikannya yang seperti dunia lain. Sekarang setelah dia melihat lebih hati-hati, dia menemukan bahwa bahkan fisiknya sangat kuat. Dia pasti memiliki janin surgawi. Jika dia memiliki anak dengan wanita ini, mereka pasti akan memiliki bakat yang tak tertandingi. Anda telah melewati batas, kata Star Sensei dengan dingin. Di matanya, murid-muridnya bukan hanya muridnya. Itu juga wajah dan reputasinya. Jika dia gagal melindungi bahkan murid-muridnya, lalu hak apa yang dia miliki untuk menjadi orang suci yang agung? Bagaimanapun, Hu Yingmu hanyalah orang suci kecil. Terlepas dari seberapa kuat dia, faktanya tetap bahwa dia adalah orang suci kecil. Teman Hu Yingmu memulai. 9 orang suci sangat marah saat mendengar ini. Hu Yingmu hanyalah seorang orang suci kecil, namun dia sebenarnya menyebut tuan mereka yang terhormat sebagai teman. Apakah dia mencoba berbicara pada level yang sama dengan tuan mereka? Betapa berani, namun Hu Yingmu tidak terpengaruh oleh tatapan marah mereka, dan dia melanjutkan, Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya tempat saya berasal. Jika Anda tidak mematuhi saya, Anda semua akan mati. Star Sensei juga tidak bisa menahan amarahnya lagi. Sebuah tangan besar langsung turun dari langit dan menepuk Hu Yingmu. Star Sensei bahkan tidak perlu menunjukkan dirinya sendiri. Jurang kekuatan antara orang suci besar dan orang suci kecil dianalogikan dengan jurang kekuatan antara pembudidaya tingkat sungai, gunung, dan manusia biasa. Itu tidak dapat diatasi. Ledakan, untuk tidak mengatakan apa-apa untuk memblokir serangan ini. Hu Yingmu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari serangan ini. Dia langsung menghilang di bawah tangan besar itu. Namun, tiba-tiba ada kilatan cahaya abu-abu. Tangan besar itu secara mengejutkan hancur, mengungkapkan sosok Hu Yingmu yang tidak terluka. Bahkan orang suci agung tidak bisa menahannya. Chapter 1532. Siapa yang dapat menahan serangan tunggal saya? Tubuh Hu Yingmu diselimuti lapisan cahaya yang menyilaukan. Melihat lebih dekat, para pembudidaya menemukan bahwa ini sebenarnya jubah yang berharga. Ada beberapa pola surgawi yang bersinar pada jubah ini, dan seolah-olah langit dan bumi sedang menjelaskan beberapa gagasan yang sangat misterius. Hu Yingmu tidak mampu menahan serangan orang suci agung karena kemampuannya sendiri, melainkan karena jubah yang berharga ini. Faktanya, ini jauh lebih bisa dimengerti. Jika dia benar-benar sekuat itu, bukankah dia telah menekan orang suci hati yang tenang dan orang suci kecil lainnya sejak lama? Hahaha, Hu Yingmu tertawa terbahak-bahak. Kalian hanyalah sekelompok semut, namun, Anda benar-benar berusaha melukai saya? Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Berani, betapa sangat berani. Bagaimanapun, ini bukan seolah-olah kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk menahan serangan seorang suci. Hu Yingmu mengintip ke arah para pembudidaya, dan berkata, benar-benar sampah. Kalian akan tetap menjadi sampah bahkan jika kalian berhasil mencapai Saint Tier. Ini adalah rasa superioritas yang dimiliki orang-orang dari tanah terlarang. Hu Yingmu sangat meremehkan orang-orang dari alam abadi, terutama karena dia telah memandang dirinya sendiri sebagai keturunan dari alam surgawi sejak awal. Dia yakin bahwa suatu hari dia akan kembali ke alam surgawi. Suara Star Sensei terdengar lagi. Jubah berhargamu tidak benar-benar ditenun dari bahan suci. Sebaliknya, ini seperti sebuah dekrit di mana ada batasan mengenai berapa lama bisa digunakan. Jadi, berapa lama kamu bisa menahan seranganku? Aku bisa menahan 100 seranganmu tanpa masalah, jawab Hu Yingmu dengan percaya diri. Dia mengambil sebuah drum, dan berkata, ini adalah drum anak orang tua, dan begitu aku memukulnya dan menyalurkan akal surgawiku ke dalamnya, aku akan dapat langsung berpindah ke lokasi drum induk. Kamu adalah orang suci yang agung, dan aku memang tidak bisa menyaingimu. Namun, ada 3 raja suci di 8 batu terlarang tanah, dan salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk memerintah tertinggi di seluruh dunia. Apakah Anda yakin ingin memprovokasi leluhur klan saya? Ini adalah ancaman yang mencolok. Namun,
Ancaman ini sangat efektif. Saint Kings, konsep macam apa ini? Ini adalah makhluk yang tak tertandingi di seluruh langit dan bumi. Mereka adalah makhluk terkuat di alam abadi, jurang antara Saint Kings dan Great Saints seperti jurang antara Great Saints dan Small Saint. Mereka akan memiliki keuntungan yang pasti dan luar biasa. Jika mereka benar-benar memprovokasi Raja Suci, bencana macam apa yang akan mereka timbulkan atas diri mereka sendiri? Astaga! Apakah ada Raja Suci yang sejati di dunia ini? Apakah dia menggertak? 10 sains semuanya menggelengkan kepala. Dengan pengalaman mereka secara alami dapat menentukan tingkat pola surgawi pada jubah berharga Hu Yingmu. Itu memang telah melampaui level Great Saint. Dengan kata lain, memang ada Raja Suci di tanah terlarang 8 batu. Tentu saja, masih ada yang menebak apakah ada 1 atau 3 Saint King. Star Sensei tetap diam, dan 9 muridnya juga tetap diam. Hahaha, hanya tawa ceroboh dan sombong Hu Yingmu yang bergema di sekelilingnya. Sungguh sekelompok orang lemah. Bukannya aku merendahkanmu, tapi aku bisa menahan serangan dari orang suci agung. Namun, siapa di antara kalian yang bisa menahan satu serangan punyaku? Apakah ini bahkan sebanding? Kamu mengenakan jubah yang berharga, dan inilah satu-satunya alasan kamu bisa menahan serangan orang suci agung. Itu bukan karena kemampuanmu sendiri. Namun, Anda menggunakan ini sebagai dasar kesombongan Anda, dan Anda bahkan meremehkan 10 orang suci. Ini melewati batas. Namun, siapa yang berani membalasnya? Dia telah menahan serangan dari Star Sensei. Namun, di antara mereka yang berada di bawah level Great Saint, siapa yang bisa menahan satu serangannya? Apa ada seseorang di sana? Hu Yingmu berteriak dengan arogan. Kamu hanyalah sekelompok orang lemah. Apakah saya salah mengatakan ini? Anda mendorongnya. Star Sensei menderu. Hu Yingmu adalah orang suci kecil, namun dia benar-benar berani menunjukkan kesombongan yang tak terkendali di hadapannya. Sudah berapa tahun sejak dia mengalami provokasi dan rasa tidak hormat seperti itu? Hu Yingmu menarik dirinya sedikit, tapi masih ada seringai dingin di wajahnya. Permintaan saya tetap sama. Serahkan pelakunya, serahkan harta, dan serahkan wanita itu. Jika tidak, Anda juga dapat memilih seseorang dari antara Anda. Jika mereka dapat menahan satu serangan saya akan menarik kembali pernyataan saya sebelumnya dan bahkan menawarkan permintaan maaf. Saya kemudian akan langsung pergi. 9 orang suci menjadi marah setelah mendengar ini. Hu Yingmu masih berani mengeluarkan tantangan yang sangat tidak adil. Mereka sudah menunjukkan pengekangan yang luar biasa dengan membiarkannya pergi bebas. Jika Anda menolak, saya akan mengundang leluhur dari tanah terlarang, kata Hu Yingmu mengancam. Pada saat itu, kalian semua hanya memiliki pilihan untuk mati. Betapa sangat arogan, semua murid sangat marah. Bahkan jika kamu seorang Saint, kamu masih mengambil sesuatu terlalu jauh. Biarkan aku pergi, aku akan menghadapi serangannya. Banyak pemuda berdarah panas melangkah maju dan dengan sukarela menerima tantangan Hu Yingmu. Faktanya, ada banyak tembakan besar di antara para sukarelawan ini. Ini adalah keajaiban tertinggi, dan mereka adalah para kultivator yang dilahirkan dan dipelihara oleh langit dan bumi. Mereka memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Selain itu, mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai Saint Tier. Namun, langkah tunggal ini seperti jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara langit dan bumi. Kalian semua kembali, The Tranquil Heart Saint menegur. Semua murid merasa sangat sedih. Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang adalah tanah suci bagi ratusan galaksi di dekatnya. Setiap kali seseorang menyebut Akademi Seni Bela Diri Starsen, seolah-olah mereka sedang membicarakan tentang situs ziarah. Ini adalah tanah suci yang telah menghasilkan elit kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, bagaimanapun, satu orang luar telah mengganggu dan menginjak-injak mereka semua di bawah kakinya. Ini memalukan dan menyebalkan. Faktanya, saya tidak akan keberatan jika salah satu dari kalian 9 menerima tantangan ini juga, Hu Yingmu berkata saat dia melihat ke arah 9 orang suci.
ini, mereka semua adalah orang suci kecil. Jadi bagaimana bisa 9 orang suci gagal memblokir hanya satu serangannya? The Tranquil Heart Saint melangkah maju, dan berkata, aku akan bertempur melawanmu. Kamu tidak layak, Hu Yingmu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ada penghinaan dalam suaranya, dan dia melanjutkan, kamu pasti tidak akan bisa menahan satu serangan pun dari saya. Setelah melihat ekspresi kemarahan di wajah orang suci hati yang tenang, dia bertanya, apa kamu pikir aku bertarung dengan kekuatan penuh saat itu? Apa? The Tranquil Heart Saint merenungkan pertanyaan ini sejenak. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia menolak untuk percaya bahwa Hu Yingmu sekuat ini. Jika kamu bisa menahan satu seranganku, aku akan segera berbalik dan pergi. Hu Yingmu mengangkat satu jari dan membuat gerakan ketukan di Tranquil Heart Saint. Weng, jubahnya yang berharga menyala, dengan semua pola surgawi mengeluarkan cahaya cemerlang. Pada saat yang sama, titik hitam kecil terbentuk di ujung jarinya. Namun, titik hitam kecil ini memberi seseorang perasaan mendalam dan tidak terbatas. Peng, serangannya mendarat, dan Tranquil Heart Saint langsung dikirim terbang. Wajahnya sangat pucat, dan dia batuk dengan banyak darah. Seberapa kuatkah Tranquil Heart Saint? Namun, dia masih tidak dapat menahan kekuatan satu jari pun dari Hu Yingmu. Semua orang menyadari apa yang telah terjadi. Berkat kekuatan jubahnya yang berharga itulah Hu Yingmu mampu mengalahkan orang suci hati yang tenang dengan satu serangan. Namun, karena jubah berharga ini dikenakan oleh Hu Yingmu, itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari kemampuannya. Lagi pula, bisakah seseorang meminta lawan mereka untuk menghapus semua alat dewa tingkat tinggi mereka dalam pertempuran? Tentu saja tidak. Apakah ada orang lain? Ekspresi Hu Yingmu penuh dengan kesombongan. Menyapu pandangannya ke 9 orang suci satu persatu, sudut bibirnya mulai melengkung dengan senyum yang bahkan lebih menghina. Meskipun 9 orang suci meledak dengan amarah, tidak satu pun dari mereka membuka mulut untuk menerima tantangannya. Meskipun Tranquil Heart Saint adalah murid ke-8 Star Sen Saint, dia berada di peringkat 3 besar dalam hal pertarungan kehebatan. Namun, bahkan dia gagal menahan satu serangan pun dari Hu Yingmu. Dengan demikian, orang suci lainnya pasti akan mengalami nasib yang sama jika mereka melangkah maju. Karena itu, mereka hanya akan mencari penghinaan jika mereka menerima tantangan Hu Yingmu. Namun, melihat ekspresi arogannya, bagaimana mungkin mereka tidak goyah dengan amarah yang mutlak? Apakah tidak ada orang lain? Sungguh sekelompok orang lemah. Hu Yingmu menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, ingatlah untuk menuliskan kata lemah di benakmu di masa depan. Begitulah kecil dan tidak pentingnya Anda sekarang. Cepatlah dan berikan apa yang aku mau. Dia sangat sombong. Bagaimanapun, dia datang dari tanah terlarang. Jadi seolah-olah dia adalah kaisar surgawi yang keluar untuk mengamati dunia. Orang-orang dari alam abadi hanya layak untuk berlutut di hadapannya. Aku akan menerima tantanganmu. Pada saat ini, suara tenang tiba-tiba memecah kesunyian. Pada saat yang sama, seorang pemuda melangkah maju dari kerumunan murid. Semua orang segera berbalik untuk melihat sumber suara itu. Ling Han, tidak ada yang bisa membayangkan ini. Bahkan 9 orang suci tidak dapat menahan kekuatan Hu Yingmu. Namun Ling Han sebenarnya melangkah maju untuk menerima tantangannya. Kakak Ling, murid baru tidak bisa membantu tetapi berteriak. Mereka semua sangat tersentuh. Mereka secara alami tidak percaya bahwa Ling Han lebih kuat dari 9 orang suci. Namun, Ling Han masih melangkah maju bahkan setelah melihat salah satu dari 9 orang suci dikalahkan dengan satu serangan. Keberanian macam apa yang dimilikinya? Murid-murid senior juga terharu melihat ini. Mereka semua telah mendengar tentang keberanian Ling Han dalam berani membalas Saint Misus sebelumnya. Dia benar-benar individu yang pemberani. Namun, lawannya kali ini adalah orang suci. Selain itu, ini adalah orang suci yang sangat kuat. Ling Han sedang mempertaruhkan nyawanya. Beberapa murid merasa bahwa Ling Han sangat bodoh. Mereka merasa bahwa dia seharusnya tidak bertindak begitu sembrono. Namun, mereka tetap mengagumi keberaniannya. Mungkin dia mencari kematian dengan menerima tantangan Hu Yingmu. Namun, dia juga meningkatkan moral seluruh Akademi Seni Bela Diri.
Ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, dan ada juga saat mereka tidak bisa menyerah dan menyerah. Chapter 1533. Aku akan pergi. Setelah menstabilkan dirinya, orang suci hati yang tenang memelototi Ling Han, dan berkata, hentikan omong kosong itu. Kembali, benar-benar lelucon. Dia belum mati, jadi apakah dia membutuhkan muridnya untuk melangkah maju untuk memblokir musuhnya untuknya? Namun, Ling Han tersenyum, dan berkata, dia hanyalah seorang tanpa nama dari suatu tempat kecil yang tidak dikenal. Apa bedanya jika saya menghadapi satu serangannya, tanpa nama? Murid-murid semuanya menjadi bersemangat setelah mendengar kata-katanya. Bukankah kamu sangat sombong? Yah, kami bahkan lebih sombong. Baik untukmu, Kakak Ling. Kakak Ling, aku mencintaimu. Semua murid baru berteriak kegirangan. Mereka masih muda, dan karenanya mereka semua berdarah panas dan mudah marah. Namun, banyak murid senior juga dipengaruhi oleh atmosfer ini, dan mereka juga bergabung dalam paduan suara para murid yang berteriak. Bahkan jika mereka dibunuh oleh Hu Yingmu satu persatu, mereka masih tidak bisa mundur dan tunduk dengan lemah. Mereka bisa kalah, tapi mereka tidak bisa melepaskan martabat mereka. Pandangan dingin muncul di mata Hu Yingmu. Semut belaka ini benar-benar berani meremehkannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo, aku akan memastikan untuk menghancurkanmu berkeping-keping dengan satu serangan. Faktanya, saya akan menyimpan semua pecahan dengan ukuran yang sama juga. Ling Han balas melambaikan tangannya, berkata, cukup dengan bualannya. Bagaimanapun, Anda akan ditampar di wajah. Haha. Hu Yingmu tertawa terbahak-bahak. Pemuda ini benar-benar sombong. Cek, dia baru berusia 100 atau lebih. Namun dia sudah mencapai tahap puncak dari tingkat ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi. Bakatnya benar-benar mencengangkan. Nyatanya, bakat ini sudah setara dengan keajaiban tertinggi di negeri terlarang, bahkan mungkin lebih unggul. Membunuh seorang anak ajaib seperti ini mungkin akan memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Orang yang anaknya tidak brengsek, cepat dan serang aku. Kakek anjing akan mengakui bahwa kamu kuat jika kamu berhasil mendorongku mundur satu langkah. Sebuah gonggongan keras tiba-tiba terdengar dari antara para murid. Tak perlu dikatakan bahwa ini adalah suara anjing hitam besar. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi dalam konfrontasi yang begitu mengasyikkan? Ekspresi Hu Yingmu langsung berubah. Dia telah sepenuhnya fokus pada kultivasi selama paruh pertama hidupnya. Karena itu, dia tidak pernah memikirkan masalah memiliki anak dan keturunan. Sebaliknya, dia berencana untuk menikahi ratusan wanita setelah maju ke Saint-Pierre. Namun, memiliki anak sebagai orang suci sangatlah sulit. Sekarang, kakek anjing ini atau apapun yang benar-benar mengutuknya untuk memiliki anak tanpa ba asteris ngan, ini memukulnya tepat di tempat yang menyakitkan. Siapa yang menggonggong? Dia memasang ekspresi mengerikan saat dia menyapu matanya ke para murid. Itu kakek anjingmu, jika bisa, datang dan gigit aku. Suara anjing hitam besar itu terapung-apung, dan terdengar seperti berasal dari lokasi yang berbeda setiap kali dia berbicara. Bahkan para orang suci tidak dapat menentukan lokasinya. Keterampilannya sangat misterius. Hu Yingmu melepaskan indera keilahiannya, yang melonjak keluar seperti ombak yang mengepul. Dia akan menemukan anjing hitam besar itu. Oi, kamu akan bertengkar atau tidak? Ling Han bertanya dengan tidak sabar. Bagaimanapun juga, kau adalah orang suci, jadi mengapa kau begitu cengeng dan ragu-ragu? Semua orang tertawa mendengar ini. Hu Yingmu terus-menerus diejek oleh Ling Han dan anjing hitam besar, dan ini menyeret para murid keluar dari rasa frustrasi dan keputusasaan yang mereka rasakan setelah kekalahan yang diderita oleh 9 orang suci. Hu Yingmu melatih pandangannya pada Ling Han. Meskipun dia merasakan keinginan yang kuat untuk membunuh anjing hitam besar itu, dia sadar bahwa dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu dekat. Jadi, tidak ada salahnya membunuh Ling Han lebih dulu. Ini juga merupakan keajaiban tertinggi, dan dengan demikian membunuhnya pasti akan memberinya rasa pencapaian yang kuat. Apalagi orang ini bahkan berani mengejeknya, apakah dia tidak pantas mati? Tahan di sana.
Orang suci hati yang tenang meraung saat dia melangkah maju. Dia tidak bisa membiarkan muridnya bertarung untuknya. Siu, jalan emas lain muncul saat Star Sensei turun ke tempat kejadian. Dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya lebih lama lagi. Dia menatap Ling Han sebelum melambaikan lengan bajunya dan berkata, mundur. Meskipun bakat Ling Han lebih rendah dari Gu Daoyi, kecakapan bertarungnya di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama lebih kuat. Dengan demikian, Star Sensei juga memiliki harapan kuat untuknya. Karena itu, dia tidak tahan melihatnya mati. Star Sensei berbalik untuk menghadapi Hu Yingmu. Kamu bisa marah sekarang, dia menegur. Namun, Hu Yingmu tidak terpengaruh oleh ini, dan dia berkata, saya akan pergi secara alami jika Anda memberi saya apa yang saya inginkan. Kalau tidak, aku juga bisa pergi jika salah satu dari kalian mampu menahan satu serangan punyaku. Tidak hanya saya akan pergi, tetapi saya bahkan akan menawarkan permintaan maaf. Aku akan mengakui bahwa aku meremehkanmu semut dan orang lemah. Dia masih sombong seperti biasanya, bahkan di hadapan seorang orang suci agung. Star Sensei memasang ekspresi gelap, dan ada niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Dia merasakan keinginan yang kuat untuk membunuh orang ini, bahkan jika itu berarti memprovokasi para raja suci dari negeri terlarang. Biarkan aku menghadapinya, kata Ling Han sambil melangkah maju lagi. Dia hanyalah pion belaka, jadi kamu tidak perlu berurusan dengannya secara pribadi. Percayalah padaku, ada ekspresi keyakinan yang kuat di wajah Ling Han. Seorang elit Eternal River Tier benar-benar mengucapkan kata-kata percayalah di hadapan Great Saint. Keyakinan dan keberanian macam apa ini? Star Sensei tanpa sadar digerakkan oleh sikap Ling Han. Pada saat yang sama, perasaan ragu yang langka muncul di benaknya. Apakah dia salah menilai Ling Han? Bakat memang sangat penting. Namun, apakah Gu Daoyi memiliki tipe kepercayaan diri dan sikap mendominasi yang ditunjukkan Ling Han saat ini? Sifat mendominasi ini, keyakinan ini, sikap ini, bahkan orang suci agung tergerak oleh tampilan spektakuler Ling Han. Pemuda ini luar biasa. Dia pasti akan menjadi elit tertinggi. Star Sensei diam-diam membuat keputusan dalam pikirannya. Dia pasti akan melindungi Ling Han apapun yang terjadi, bahkan jika ini berarti membunuh Hu Yingmu dan memprovokasi para raja suci dari negeri terlarang. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia hanya akan memindahkan seluruh akademi seni bela diri. Dengan ukuran Immortal Realm yang sangat besar, tidak bisakah mereka menemukan tempat yang aman untuk direlokasi? Ling Han mengambil beberapa langkah ke depan sampai dia berdiri berhadapan dengan Hu Yingmu. Hanya satu serangan, dia bertanya. Hu Yingmu juga tidak terburu-buru, dan dengan tenang menjawab, hanya satu serangan. Ling Han tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau 3 pukulan? Aku takut kamu akan mengingkari janjimu dalam kemarahan dan rasa malu jika kamu gagal mengalahkanku dalam satu serangan. Banyak dari murid-murid yang terkejut mendengar ini. Itu adalah orang suci yang dia ajak bicara. Ketika orang suci melawan elit tingkat sungai abadi, melepaskan satu serangan atau melepaskan 10.000 serangan tidak akan membuat perbedaan sedikit pun. Bagaimanapun, yang terakhir akan terbunuh dalam satu serangan. Dia mengejeknya. Ling Han benar-benar mengejek Hu Yingmu. Cemerlang, benar-benar brilian. Hu Yingmu itu terlalu sombong. Memang benar dia juga merasakan obatnya sendiri. Anjing hitam besar itu tidak bisa membantu tetapi mengelus dagunya saat dia berdiri tegak dengan kaki belakangnya. Anak nakal ini semakin banyak mempelajari sikap saya. Mungkinkah dia seorang anak yang tidak sengaja menjadi ayah di masa lalu? Untungnya, Ling Han tidak ada di sana untuk mendengarkan renungannya. Jika tidak, dia pasti akan mengejar anjing hitam besar itu dan memukulinya sampai mati. Mata Hu Yingmu melotot karena marah mendengar ini. Ada api amarah yang membara di dalam diri mereka. Lidah orang ini terlalu beracun. Dia pasti tidak bisa membiarkan dia berbicara lagi. Jika tidak, dia akan mati karena amarah bahkan jika dia adalah seorang suci. Mati, semut kecil. Dia segera melancarkan serangan, menepuk telapak tangannya ke arah Ling Han. Dia tidak mengaktifkan teknik rahasia apapun, dan lebih dari itu dia tidak melepaskan kekuatan jubahnya yang berharga.
Ini adalah serangan yang sederhana dan biasa-biasa saja. Namun, ini masih merupakan serangan seorang Sein, dan dengan demikian itu cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi bahkan menjadi sesantai itu. Siapa di bawah level Sein yang bisa memblokir serangan ini? Ledakan, serangannya mendarat. Star Sein, Tranquil Heart Sein, dan Sein lainnya sudah siap untuk campur tangan kapan saja. Mereka secara alami tidak akan berdiam diri dan menyaksikan salah satu murid mereka dibunuh dengan kejam. Namun, saat mereka akan turun tangan, mereka semua berhenti dan berseru kaget. Ekspresi mereka sangat aneh. Semua murid mengira bahwa 10 orang suci akan turun tangan sebelum serangan Hu Yingmu mendarat. Namun, telapak tangan Hu Yingmu sudah menekan. Namun para orang suci masih berdiri di sana tanpa bergerak. Seolah-olah itu adalah patung batu. Mengapa mereka tidak ikut campur? Mengapa mereka menyaksikan Ling Han terbunuh begitu saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan seorang Sein secara alami menghancurkan. Lingkungan sekitar dibanjiri gumpalan debu dan tanah, meski dengan cepat menghilang dan mengendap. Murid-murid itu serempak saat mereka melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari tengah gumpalan debu dan tanah. Rahang mereka ternganga, dan mata mereka melotot. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi batu. Itu adalah Ling Han, baik-baik saja dan tidak terluka. Elit tingkat Sungai Abadi, salah satu yang paling rendah, tidak kurang, benar-benar menahan serangan dari seorang suci meskipun ini hanya serangan biasa. Ini pasti hal yang paling tidak masuk akal di dunia, ini benar-benar tak terduga. Pasti ada yang salah dengan langit, astaga. Chapter 1534. Pegang di sana, siapa yang bisa membayangkan bahwa Ling Han akan mampu menahan serangan seorang suci? Ini benar-benar tak terduga. Nyatanya, para murid tidak dapat mencerna ini meskipun mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Hu Yingmu juga membelalakan matanya karena terkejut. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Apa-apaan ini? Astaga, apakah saya telah dikutuk atau semacamnya, menyebabkan kekuatan serangan saya turun drastis? Jika tidak, bagaimana mungkin elit tier Sungai Abadi memblokir serangan saya? Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal sama sekali. Ada periode keheningan yang mematikan sebelum paduan suara sorakan yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak. Ini sangat menggembirakan. Meskipun mereka merasa segar ketika mendengar Ling Han dan anjing hitam besar mengejek Hu Yingmu saat itu, mereka semua sadar bahwa melakukan itu hanyalah bidikan murahan yang tidak penting. Pada akhirnya, yang benar-benar penting adalah kekuatan. Karena itu, mereka semua mendambakan untuk menjadi pahlawan, orang yang bisa membuat Hu Yingmu menelan kata-katanya sendiri dan orang yang bisa menunjukkan kekuatan dan kemuliaan Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang kepada Hu Yingmu. Namun, mereka juga tahu bahwa ini hanyalah lamunan. Bahkan 9 orang suci tidak bisa menahan satu serangan pun, jadi siapa lagi yang akan memiliki kekuatan untuk bertempur melawannya? Lagi pula, mereka tidak bisa mengandalkan Star Sein untuk melangkah maju, bukan? Bahkan jika dia menang, apa yang akan dibuktikannya? Itu wajar bahwa orang suci agung akan memiliki keunggulan yang menghancurkan daripada orang suci kecil. Namun, saat mereka akan putus asa, seorang pahlawan sejati tiba-tiba melangkah maju. Selain itu, dia benar-benar berhasil memblokir serangan Hu Yingmu. Faktanya, dia telah meninggalkannya tanpa cedera. Kakak Ling, kakak Ling, kakak Ling, sorakan itu memekakkan telinga. Dan bahkan murid senior mulai menyebut Ling Han sebagai kakak laki-laki mereka. Dia adalah seseorang yang bisa menahan serangan dari Sein. Karena itu, apakah mereka akan merasa malu memanggilnya kakak laki-laki? Jika mereka tidak memanggilnya kakak laki-laki sekarang, mereka mungkin bahkan tidak bisa berteman atau mengklaim hubungan dengannya di masa depan. Hampir bisa dipastikan bahwa Ling Han akan menjadi orang suci di masa depan. Bagaimanapun, siapa yang akan percaya jika seseorang mengklaim sebaliknya? Mata Long Xiangyu berbinar, dan ada ekspresi kekaguman di wajahnya. Pria ini pernah meminta tanduk naganya, itu adalah ekspresi cinta. Sementara itu, Second in the World mendecakkan lidahnya dengan heran saat dia diam-diam menggumamkan kata aneh. Fisiknya juga sangat kokoh,
namun Ling Han sudah berada di level yang berbeda. Zichen Feng, Hong Ma, dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan heran. Jurang antara mereka dan Ling Han tampaknya sudah tumbuh ke tingkat yang tidak dapat diatasi. Dari semua orang yang hadir, hanya Ling Han, Permaisuri Luan Xing, dan beberapa orang lainnya yang tahu bahwa Ling Han tidak memblokir serangan Hu Yingmu dengan kekuatannya sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan Sein. Faktanya, dia sudah memiliki kemampuan untuk menahan satu serangan kekuatan penuh dari seorang Sein ketika dia berada di tingkat tubuh surgawi. Sekarang kultivasinya telah meningkat secara eksplosif. Wajar jika dia bisa menahan beberapa serangan lagi. Karena itulah dia menantang Hu Yingmu untuk bertarung dalam 3 serangan. Tentu saja, ini adalah angka yang sangat konservatif. Dia pasti bisa menahan 3 serangan. Minta maaf, F***K-off, para murid tiba-tiba mulai mencemooh Hu Yingmu. Ekspresi mereka kuat dan teriakan mereka terdengar liar. Ini terlalu menggembirakan, ini terlalu menyejukkan, orang suci apa? Sepotong doks *T mutlak, F***K-off, ejekan itu seperti ombak yang menderu, dan itu seperti gunung yang runtuh. Lagi pula, ada juga banyak tembakan besar di antara para murid ini adalah keajaiban yang telah mencapai tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi. Dengan beberapa ribu murid hadir, gabungan suara dan kehadiran mereka secara alami luas dan perkasa. Ada ekspresi gelap di wajah Hu Yingmu. Hasil ini jauh melebihi ekspektasinya, dan itu lebih merupakan tamparan keras di wajahnya. Namun, meminta maaf kepada orang-orang ini, apakah ini mungkin? Dia adalah seorang elit dari tanah terlarang. Jadi bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan jika yang lain mengetahui bahwa dia telah meminta maaf kepada semut di masa lalu? Ada 2 pemogokan lagi, katanya. Semua orang terkejut mendengar ini. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Apakah kamu benar-benar orang suci yang gila? Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Kamu secara sah akan menyerang 3 kali, orang suci macam apa kamu ini? Sebutkan sampah, semua murid mencemooh dan mencemooh. Faktanya, mereka hampir tidak bisa menahan keinginan untuk menempelkan jari tengah mereka ke wajah Hu Yingmu. Hu Yingmu bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar mereka. Dibandingkan dengan cemoohan dari semut ini, dia lebih tidak ingin meminta maaf kepada mereka di depan umum. Bagaimanapun, itu adalah Ling Han yang memintanya untuk meluncurkan 3 serangan. Tanpa menunggu persetujuan Ling Han, dia langsung mengangkat telapak tangannya. Dia serius kali ini, dan ada cahaya surgawi yang berkedip-kedip di matanya. Pada saat yang sama, sungai perak muncul di belakang punggungnya. Sungai perak ini dipenuhi dengan bintang-bintang yang mempesona, begitu banyak sehingga tak terhitung sekilas. Setelah melihat ini, Ling Han juga melepaskan sungai peraknya sendiri. Dia sengaja melakukan ini untuk membandingkan sungai perak mereka. 99 benda langit, perbedaan mencolok antara kekuatan sungai perak mereka benar-benar mencengangkan. Selain itu, karena mereka telah melepaskan sungai perak mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Ledakan, Hu Yingmu menyerang lagi, tubuh surgawinya memancar dengan cemerlang saat telapak tangannya jatuh. Tekanan luar biasa menghancurkan sekitarnya. Ling Han bahkan tidak punya waktu untuk menghindari serangan ini. Orang suci terlalu cepat dalam serangan mereka. Faktanya, serangan ini terjadi begitu cepat bahkan perasaan divine-nya tidak mampu mengikutinya. Peng! Serangan telapak tangan yang menghancurkan sekali lagi mengirimkan gumpalan debu dan tanah ke udara. Semua murid memiliki hati di mulut mereka. Meskipun Ling Han telah memblokir serangan saat itu, Hu Yingmu jelas tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Debu menghilang, menampakkan sosok yang masih berdiri tegak dan bangga. Ling Han, kakak Ling Han. Para murid tersendat sejenak sebelum meraung dalam kegembiraan yang kuat lagi. Suara mereka 100 kali lebih keras dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka terlalu bersemangat. Jika Hu Yingmu masih menjajakan alasan tidak mencoba saat itu, maka hasil dari serangan ini benar-benar membuat alasan ini menjadi batal. Dia sudah mengumpulkan kekuatan selama setengah hari untuk meluncurkan serangannya,
jadi bisakah dia masih cukup tidak tahu malu untuk merengek dan membuat alasan? Ada kilatan terang di mata Star Sensei dan 9 muridnya. Mereka bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa Ling Han benar-benar menahan kedua serangan ini dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak mengandalkan baju besi atau jubah berharga. Pemuda ini luar biasa. Sementara itu, Hu Yingmu terlihat kaget dan tidak percaya. Mengapa? Kenapa dia belum mati? Dia hanya di Eternal River Tier. Jadi kenapa dia begitu sulit untuk dibunuh? Ling Han tersenyum tipis dan berkata, masih ada satu serangan tersisa. Apakah Anda akan menggunakannya atau tidak? Jika tidak, cabut pernyataan Anda, minta maaf dan marahlah. Hu Yingmu sangat marah, dan dia benar-benar ingin membunuh Ling Han. Dia menolak untuk percaya bahwa elit tier Sungai Abadi benar-benar memiliki kemampuan untuk menahan serangannya. Ling Han pasti telah mempraktikkan beberapa teknik misterius yang memungkinkannya memiliki kekuatan yang menyaingi dirinya untuk waktu yang singkat. Teknik kultivasi macam apa ini? Itu terlalu mengesankan. Dia mengangguk dalam pikirannya. Dia pasti harus mendapatkan teknik budidaya ini. Bahkan di alam surgawi, teknik budidaya seperti itu kemungkinan besar masih dianggap sebagai teknik rahasia terpenting. Mungkin itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Raja Surgawi. Aku akan kembali dan meminta leluhur untuk datang dan menekan orang suci agung ini. Saya kemudian akan menangkap Ling Han dan memaksakan teknik budidaya darinya. Aku mengaku kalah, dia berkata. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Di mana permintaan maafnya? Teriak para siswa. Mereka sangat tidak senang dengan sikapnya. Bukankah dia dulu sombong dan angkuh? Mengapa dia meringkuk sekarang? Hu Yingmu menjentikkan lengan bajunya karena kesal. Apakah orang-orang ini akan mengancamnya atau semacamnya? Seorang suci mungkin terpancar dari tubuh Star Sensei, dan dia berkata, kualitas kultivator yang paling penting adalah kepercayaan dan kehormatan. Jika kau membatalkan janjimu, aku pasti akan membunuhmu di tempat. Ekspresi Hu Yingmu tanpa sadar berubah. Dia memang bisa menyaingi kekuatan orang suci agung ini untuk waktu yang singkat. Namun, dia hanya bisa menahan 100 atau lebih serangannya. Ini adalah batas pola surgawi pada jubahnya yang berharga. Setelah itu, dia akan kembali menjadi orang suci kecil yang hanya sedikit lebih kuat dari orang suci kecil biasa. Jadi, hak apa yang dia miliki untuk berdebat dengan seorang Saint Agung? Selain itu, setelah melihat tampilan keteguhan di wajah Star Sensei, dia yakin bahwa orang suci agung ini tidak bercanda dengannya. Orang bijak tidak melawan rintangan. Hu Yingmu ragu sejenak sebelum berkata, saya menarik kembali pernyataan saya sebelumnya dan meminta maaf. Para murid langsung bersorak kegirangan saat mendengar ini. Seberapa arogannya Hu Yingmu saat itu, namun, dia dipaksa untuk meminta maaf dengan patuh sekarang. Ini adalah kekuatan dari Star Sensei, ini adalah kekuatan Ling Han. Hu Yingmu berbalik dengan kebencian pahit dan baru saja akan pergi. Tahan di sana, Ling Han berkata sambil berlari di depan Hu Yingmu. Ada niat membunuh yang mengamuk di matanya, dan dia berkata, Anda baru saja meminta maaf atas ketidaktahuan Anda. Sekarang, bagaimanapun, saya ingin menyelesaikan masalah lain dengan Anda. Anda benar-benar berani menargetkan istri saya terhadap orang sepertimu. Aku punya kebiasaan membunuh mereka tanpa ampun. Semua orang terpaku dengan keterkejutan saat mendengar ini. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah saya mendengar sesuatu? Apakah ada yang salah dengan telingaku? Chapter 1535. Saya ingin membunuh Sain. Ling Han benar-benar mengatakan dia ingin membunuh Hu Yingmu. Dia pasti bercanda. Benar, Ling Han memang sangat kuat, dan bahkan telah mencapai tingkat yang menantang alam. Dia telah menerima 2 serangan dari seorang Saint secara paksa, tetapi meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Ling Han benar-benar memenuhi syarat untuk melawan seorang Saint. Itu sama sekali tidak nyata. Kalau tidak, mengapa Anda datang ke Akademi Seni Bela Diri Star Sen?
Siapa yang layak untuk mengajari Anda? Ketika Ling Han memasuki kampus ke-8, jika bukan karena Ren Feiyun keluar untuk menyelamatkannya, dia mungkin akan dipaksa untuk merangkak melalui lubang anjing itu. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menandingi seorang Sein? Semua orang menggelengkan kepala dan berpikir bahwa Ling Han telah kehilangan kebanggaannya sendiri. Kakak Ling, lupakan saja. Karena anjing liar ini telah mengaku kalah, kami hanya akan bermurah hati dan mengampuni dia sekali ini saja. Itu benar, Kakak Ling, tidak perlu turun ke levelnya. Bagaimanapun, apapun yang dia katakan itu tidak masuk akal. Semua siswa menasihati dan dengan sengaja meremehkan Hu Yingmu agar Ling Han bisa menenangkan emosinya. Namun Hu Yingmu meledak dengan amarah. Dia benar-benar seperti harimau yang turun ke tanah datar. Bahkan serangga kecil sialan ini berani mengejeknya. Para idiot ini sama sekali tidak tahu bahwa dia telah mengirimkan berita, dan dalam beberapa hari yang singkat, leluhur dari klannya akan mencapai tempat ini. Pada saat itu, bukankah yang disebut Great Sein hanya akan ditekan? Dia berbalik dengan mengancam, "Bocah, kamu benar-benar ingin melawanku." Dia tidak keberatan menjatuhkan Ling Han lebih dulu. Dengan cara itu, teknik rahasia Raja Surgawi pasti akan menjadi miliknya sendiri. Dia yakin bahwa Ling Han pasti telah mengembangkan teknik Raja Surgawi. Kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki pertahanan yang menakutkan. Menghadapi teknik rahasia seperti itu, jadi bagaimana jika dia adalah salah satu anggota klannya sendiri, bahkan jika dia memiliki keturunannya sendiri di masa depan, itu tidak dapat diturunkan semudah itu. Ini terlalu berharga. Orang tua, kamu terlalu tidak tahu malu. Itu benar. Orang suci yang dihormati benar-benar akan menantang tingkat sungai abadi. Kenapa kamu tidak mati saja? Semua orang tertawa mengejek. Mereka sama sekali tidak ingin Ling Han menerima tantangan itu. Ling Han, cukup, kata Star Sensei juga. Saat ini, dia dipenuhi dengan keinginan kuat untuk mempertahankan bakat. Tidak peduli pengorbanan apa yang harus dilakukan, dia bertekad untuk melindungi Ling Han. Selama bocah ini berhasil menjadi orang suci, dia akan memiliki kekuatan yang memungkinkannya menaklukkan seluruh dunia. Ling Han tidak mengatakan apa-apa dan malah mulai menyalurkan setetes esensi darah itu dari Saint King. Hu Yingmu benar-benar berani memiliki gagasan tentang permaisuri. Dia tidak bisa mentolerir itu. Jika Star Sensei telah membunuh Hu Yingmu, dia tentu saja tidak akan keluar secara agresif. Tetapi jelas bahwa Star Sensei waspada. Kemudian, dia akan melakukannya sendiri. Boom! Orang suci mungkin memenuhi tubuh Ling Han. Ini adalah setetes esensi darah dari Raja Suci yang sengaja ditinggalkan oleh Raja Sungai Surgawi. Itu telah berlangsung selama ribuan tahun, dan bisa membuat Ling Han meledak sekali. Dia bahkan bisa menjadi tandingan seorang Sein Agung. Itu akan cukup untuk membunuh seorang Sein kecil. Apa? Semua orang tercengang. Ini adalah kekuatan suci, tidak bisa lebih jelas lagi. Cahaya keemasan terjalin di sekitar tubuh Ling Han, menjadi segel ganda Dao Agung. Itu suci, tertinggi, seolah-olah Dao Surgawi itu sendiri telah tiba. Ini adalah kekuatan suci dari Saint King yang mengambil wujud. Pa. Semua orang biasa berlutut, dan bahkan peringkat 3 tingkat raja seperti yang kedua di dunia dan Zi Chenfeng juga tidak dikecualikan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ini adalah kekuatan dari Saint King yang berdiri di atas segalanya. Mereka yang masih bisa berdiri hanyalah para orang suci itu. Selain mereka, ada juga permaisuri, perawan surgawi Phoenix, dan anjing hitam besar. Kamu telah mendapatkan esensi darah dari Saint King. Dan itu juga merupakan penurunan yang lengkap. Hu Yingmu memucat karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bisa merasakan betapa benar ancaman yang diajukan pria ini kepadanya. Mata Ling Han mengancam. Dia tidak mengatakan apapun. Ini hanyalah seorang pria yang akan mati. Kamu ingin membunuhku. Dalam mimpimu, Hu Yingmu hanya bisa menjawab pertanyaannya sendiri. 8 batu terlarang tanah kami adalah yang terkuat dalam prediksi. Bahkan jika Anda melarikan diri ke penjuru dunia, satu-satunya takdir Anda adalah kematian. Ini adalah pengakuan tidak langsung dari ketakutannya. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Jika tidak, Anda juga tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah apa yang dia katakan yang tersirat.
Sebuah pikiran melintas di benak Ling Han. Pada saat itu, Hu Ken dan kelompoknya benar-benar berhasil menemukan mereka secara kebetulan karena mereka telah memperoleh bimbingan dari leluhur klan mereka yang telah memperoleh informasi melalui prediksi. Namun, kemampuan meramal ini jelas masih sangat kurang. Jika tidak, Hu Ken dan kelompoknya tidak akan mati. Kemampuan semacam ini tidak bisa diremehkan, tapi juga pasti tidak maha kuasa. Ling Han, pikirkan sebelum bertindak. Star Sensei tidak menasihatinya lebih jauh, dan hanya mengingatkannya. Ling Han saat ini terlalu kuat, dia bahkan bisa menyamai kekuatannya. Ling Han mengangguk, dan berkata, saya telah mempertimbangkan dengan hati-hati. Aku bertekad untuk menginjak serangga sialan ini sampai mati. Hu Yingmu mengutuk secara internal, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri. Pria itu telah menyalurkan setetes esensi darah dari seorang Saint King, dan kemampuannya saat ini cukup untuk menyamai seorang Saint Agung. Bagaimana dia bisa melawan itu? Jubah berharga yang dia kenakan hanya bisa menahan lebih dari 100 serangan, dan akan hancur setelah batas ini tercapai. Ingin melarikan diri, Ling Han menyeringai. Karena dia bahkan menggunakan esensi darah dari Saint King, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkannya melarikan diri? Dia bergerak, dan tangannya cukup besar untuk membayangi langit, meraih ke arah Hu Yingmu. Pada saat ini, Ling Han sendiri adalah orang suci yang agung. Ketika Great Saint pindah, Small Saint tidak mungkin menghindar, dan hanya bisa menerima serangan di depan. Itu seperti bagaimana Ling Han tidak mungkin menghindari serangan Hu Yingmu sebelumnya. Boom! Jubah berharga itu bersinar, dan pola surgawi bersinar dengan cemerlang. Ini berarti itu meledak dengan kekuatan besar, dan secara paksa memblokir serangan Ling Han. Ling Han secara alami tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun ada batas waktu untuk esensi darah dari Raja Suci, itu pasti waktu yang cukup baginya untuk mengirimkan tidak hanya 100 serangan. Dengan kata lain, Hu Yingmu sudah mati. Berani mengambil tindakan untuk merebut istrinya, siapa yang akan mati jika bukan dia? Ledakan, ledakan, ledakan. Ling Han meronta-ronta Hu Yingmu hingga dia hanya bisa dipukul. Semua orang menonton dengan mulut ternganga karena terkejut, dan mengingat sesuatu yang telah mereka abaikan. Sebenarnya, Ling Han tidak perlu memiliki persetujuan satu langkah pun dengan pihak lain, dan benar-benar bisa melakukan gerakan langsung untuk melumpuhkannya. Lalu mengapa Ling Han mengambil tindakan tidak langsung seperti itu? Itu karena Ling Han ingin Hu Yingmu menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Kalau tidak, bagi seseorang yang bangga seperti Hu Yingmu, bahkan jika dia dibunuh oleh Ling Han, bagaimana mungkin dia bisa membuka mulut dan mengakui kesalahannya? Ini menghilangkan amarahnya. Pertama membuat Anda meminta maaf, dan kemudian membunuh Anda. Kakak Ling sangat hebat, Kakak Ling sangat angkuh. Kakak Ling, aku ingin melahirkan bayimu. Tangisan semua orang bergema bersama. Banyak sekali murid perempuan yang lupa untuk dilindungi, dan bahkan Long Xiangyu sangat ingin berteriak juga. Ling Han bergerak terus-menerus. Dengan dukungan esensi darah dari Raja Suci, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pemahaman tekniknya belum membaik, tetapi ketika kekuatan telah mencapai tingkat tertentu, itu secara alami akan membentuk penekanan. Selain itu, esensi darah dari Saint King juga memiliki peraturan pada tingkat Saint King. Meskipun Ling Han tidak dapat memahami atau mengendalikannya dengan bebas, dia hanya bisa meledakkannya dalam satu serangan demi serangan. Ini tidak bisa digunakan untuk pemahaman, tapi bisa digunakan dalam pertempuran. Kondisi Hu Yingmu mulai memburuk. Jubah berharganya dikonsumsi dengan serius di bawah serangan tanpa akhir. Satu demi satu, segel menjadi gelap dan retakan mulai muncul. Dia mengertakkan gigi, karena lawannya bahkan telah menggunakan esensi darah dari Raja Suci. Dia jelas bertekad untuk membunuhnya, jadi tidak ada gunanya bahkan memohon belas kasihan. Dan dia, juga, tidak mungkin memohon belas kasihan dari semut. Dia masih memiliki banyak tulang punggung di dalam dirinya. Dia tidak pasrah dengan ini. Dia adalah orang suci yang terhormat. Lebih jauh lagi, dia adalah orang yang telah keluar dari tanah terlarang. Namun, dia benar-benar akan dibunuh oleh seorang junior di Eternal River Tier.
Bahkan jika dia sudah mati, ini berarti penghinaan yang kekal, dan namanya akan terkenal dalam sejarah. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Chapter 1536. Dia benar-benar membunuhnya. Sangat buruk. Tidak peduli seberapa kuat seorang orang suci kecil, di depan seorang orang suci agung, dia tetaplah seorang orang suci kecil. Hu Yingmu tidak dianugerahi esensi darah seorang raja suci. Bagi seorang Saint King, ini juga merupakan kerugian besar dan akan merusak kekuatan hidupnya. Tapi dia sendiri adalah seorang Saint, dan juga memiliki jubah berharga yang bisa menghalau serangan bahkan dari seorang Saint agung. Di matanya, itu sudah cukup untuk memungkinkan dia melakukan apa yang dia suka di alam abadi. Namun, dia bertemu dengan orang bodoh yang gegabah, yang jelas tahu betapa mengejutkan latar belakangnya, namun tetap bertekad untuk mempertahankannya. Tidak perlu ini kan? Hu Yingmu menggunakan semua usahanya untuk menerobos pengepungan, tetapi di depan Ling Han saat ini adalah prestasi yang sama sekali tidak mungkin. Saat dia bergegas keluar, dia akan dipukul kembali oleh tangan besar yang membayangi langit. Semua usahanya hanya membuatnya pusing. Semua siswa memperhatikan dengan rambut di ujung, ini berencana untuk membunuh seorang Saint. Seorang suci adalah mulia dan sangat dihormati. Bahkan seorang elit seperti Star Sen Saint tidak berani dengan mudah menekan orang suci kecil lainnya, karena tidak banyak perbedaan dalam kecepatan orang suci. Jika satu pihak jelas-jelas mencoba melarikan diri, pihak lain hanya bisa mengejar dengan sia-sia dari belakang. Situasi saat ini berbeda. Siapa yang meminta Hu Yingmu untuk menerobos atas kemauannya sendiri, ini setara dengan menyerahkan dirinya di atas piring perak. Jika dia masih berhasil melarikan diri seperti itu, keadilan apa yang tersisa di dunia ini? Bukankah itu berarti bahwa Star Sen Saint hanya bisa menonton tanpa daya karena ada Small Saint yang datang ke sini dan mengamuk? Lelucon apa? Jadi, setidaknya dalam 100 juta tahun ini, tidak pernah terdengar bahwa seorang suci telah terbunuh. Ada yang mati karena usia tua, tapi tidak ada yang mati dalam pertempuran. Tapi sekarang, adegan menarik ini akan segera terjadi, membunuh seorang Saint, dan orang yang akan membunuh seorang Saint adalah Eternal Rivertier. Astaga, Hu Yingmu sudah gila. Dia tidak menahan diri untuk tidak membakar kekuatan hidupnya sendiri. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak mau, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Tapi jadi bagaimana jika orang suci kecil membakar kekuatan hidupnya sendiri? Dia masih tidak mampu menandingi kekuatan pertempuran seorang Saint agung. Ark, dia berteriak, tangannya dicabut paksa. Ark, dia mengerang saat lubang besar muncul di dadanya. Mendesis, dia mengerutkan kening saat punggungnya mengalami serangan telapak tangan. Bahkan hatinya telah hancur. Meski begitu, dia masih bisa bertarung vitalitas seorang Saint kuat. Faktanya, tidak banyak efek pada kecakapan bertarungnya. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian yang telah dia capai, yang penting adalah menggunakan peraturan langit dan bumi. Selama jiwanya tidak hancur, bisa dikatakan bahwa kekuatan bertarungnya akan dipertahankan pada kondisi prima. Namun, roh telah terbentuk di tubuh fisik. Tanpa cangkang fisik, roh hanya akan menjadi rumput liar yang telah kehilangan akarnya. Jadi, selama tubuh fisik Hu Yingmu dihancurkan, jiwanya akan terbuka. Saat itu, akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Tapi tepat pada saat ini, aura Ling Han tiba-tiba menurun. Hu Yingmu pertama kali terpana, lalu menjadi sangat gembira. Esensi darah dari Saint King di Ling Han akan dikonsumsi sepenuhnya. Dia hanya harus bertahan sebentar lagi, dan akan mampu bertahan dari krisis ini. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak. Hanya Eternal Rivertier dan kamu masih ingin membunuh Saint. Itu hanya akan terjadi dalam mimpimu, inilah yang dimaksud dengan orang suci. Bahkan jika Ling Han memiliki setetes esensi darah dari Raja Suci, dia juga tidak akan bisa membunuh seorang suci. Itu terlalu sulit. Apakah begitu? Ling Han menyeringai dingin dan menghunus pedang iblis-iblis. Puh. Dia menikamnya ke tubuh Hu Yingmu. Dasar dari kepercayaan dirimu hanyalah setetes esensi darah Saint King.
Setelah darah suci dikonsumsi, Anda bukan apa-apa di depan saya. Hu Yingmu mendengus. Semut akan selalu menjadi semut. Bahkan jika Anda mengenakan jubah kekaisaran, Anda tetap akan menjadi sampah. Kamu Pu, dia tiba-tiba memucat karena terkejut. Aura pembunuh yang menakutkan menggelegak di dalam tubuhnya, dan langsung menghancurkan kekuatan hidupnya sepenuhnya. Kenapa seperti ini? Dia buru-buru membiarkan rohnya meninggalkan tubuhnya. Bahkan jika dia harus membuang tubuh ini, dia tidak akan menahannya. Setidaknya dia bisa mengamankan hidupnya. Selama jiwanya masih ada, dia masih bisa kembali. Namun, sudah terlambat. Pedang iblis-iblis telah ditempa dari logam surgawi, dan memiliki senjata ampuh semacam ini menusuk ke dalam tubuhnya, terutama ke titik vital, pasti akan berarti kematian. Jiwa Hu Yingmu memang telah meninggalkan tubuhnya, tetapi aura pembunuh telah menginfeksi jiwanya. Itu tanpa henti mengikis jiwanya seolah-olah sedang lapuk. Dalam sekejap, itu merosot. Tidak, raungan tajam terdengar dari rohnya, dan bergema di benak semua orang. Ini hanya sesaat. Jiwa Hu Yingmu telah menghilang, dan dia benar-benar mati. Seorang suci kemudian lenyap. Kuang, guntur tiba-tiba terdengar di langit, dan hujan darah turun. Seorang suci telah meninggal, dan menimbulkan ratapan dari surga. Dari aspek tertentu, orang suci mewakili langit dan bumi. Ketika seorang orang suci meninggal, surga dan bumi akan berduka. Semua orang tercengang. Dia benar-benar telah membunuh seorang Sein. Sesuatu yang pasti tidak mungkin terjadi benar-benar terjadi. Astaga, ini pasti keajaiban terbesar dalam sejarah. Tingkat sungai abadi telah membunuh seorang Sein, dan dia bahkan tidak berada di tingkat puncak tingkat sungai abadi. Itu adalah level yang secara teoritis tidak bisa membunuh seorang Sein. Setelah bertahan selama 30 menit, akhirnya hujan darah berhenti. Awan gelap menghilang, dan guntur berhenti. Semuanya kembali normal. Ling Han berbalik dan berjalan kembali. Cahaya surgawi di tubuhnya telah sangat melemah, tetapi mata semua orang yang menatapnya masih dipenuhi dengan rasa hormat. Ikuti aku. Star Sensei mengulurkan tangan, dan membawa Ling Han kembali ke Akademi Kuno. Dia bahkan tidak memanggil 9 orang suci kecil bersamanya. Zhu Xiwer terkejut, ketakutan, dan dipenuhi dengan kebencian secara bersamaan. Ini secara alami membuatnya takut sampai mati, tetapi Star Sensei telah sepenuhnya mengabaikan pengalaman pahitnya yang membuatnya sangat marah. Saya istri Anda di sini, ibu anak Anda. Ling Han dan Star Sensei berbicara diam-diam selama hampir sehari, dan baru kemudian dia kembali. Dia segera memanggil kedua istrinya, dan membuat persiapan untuk meninggalkan Wood Figure Planet. Pada hari ini, dia mengajukan banyak pertanyaan besar kepada Star Sensei, terutama tentang bidang prediksi. Dia menemukan bahwa ketika seseorang memasuki level Saint King, para elit benar-benar akan memiliki kemampuan semacam itu. Namun, itu sangat samar, dan hanya para raja suci yang fokus mempelajari area ini yang bisa menjadi sangat akurat. Sayangnya, leluhur dari negeri terlarang 8 batu itu seharusnya adalah raja suci yang seperti itu. Hu Yingmu telah meninggal, dan dalam beberapa hari, leluhur ini akan menyerang di sini. Dengan demikian, Ling Han harus pergi, dan Akademi Seni Bela Diri Star Sen juga akan bertindak dan memerintahkan penangkapan Ling Han. Bukan hanya galaksi arah segudang yang tidak bisa dia tinggali, dia bahkan tidak bisa pergi ke galaksi sekitarnya. Prediksi seorang Saint King tidaklah maha kuasa. Semakin dekat dia, semakin akurat prediksi itu, dan semakin jauh dia, semakin tidak jelas. Dia harus segera pergi. Para orang suci dapat melakukan perjalanan melalui merobek celah keluar angkasa, dan bahkan lebih cepat daripada Cloud Piercing Shuttle. Jika dia tidak pergi sekarang, itu akan terlambat. Ling Han menanyakan pendapat Kaisar Hujan dan yang lainnya. Mereka semua mengungkapkan keinginan untuk tetap tinggal. Ada banyak tingkatan raja di sini, dan bersaing dengan mereka memungkinkan mereka untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan lebih cepat.
Ling Han meninggalkan sejumlah besar daun dari pohon reinkarnasi, serta banyak alat dewa dan bahan suci kelas atas yang dia izinkan untuk dipilih oleh Kaisar Hujan dan yang lainnya. Dia melakukan semua yang dia bisa. Semua orang memiliki teknik kultivasi kelas atas dan materi kelas atas, dan juga dipelihara oleh sumber daya dari akademi. Jika mereka masih berhasil mencapai puncak dengan semua ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Ling Han. Setelah melakukan semua ini, Ling Han, Permaisuri, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden berangkat. Tidak ada 1 menit pun untuk kalah. Pada hari keempat setelah Ling Han pergi, jalur emas tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di planet gambar kayu. Kemudian, seorang suci yang menakutkan mungkin melonjak keluar, menyebabkan semua orang merasakan getaran terpancar dari lubuk hati mereka. "Apakah kamu masih belum keluar untuk menemuiku?" Sebuah suara terdengar. Seorang penatua muncul, kesuciannya mungkin bergulir seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi ini. Chapter 1537. Perburuan dimulai. Star Sensei muncul pada saat pertama, dan begitu dia melihat pengunjung itu, dia tampak terkejut. Ini adalah elit tertinggi, udara primal chaos terjalin di sekujur tubuhnya. Bahkan dia tidak bisa membedakan dengan jelas ciri-cirinya dan hanya bisa menilai dari suaranya bahwa pria ini pasti sudah sangat tua. Dan di samping pria ini, ada pria muda lainnya yang juga adalah orang suci. Namun, dia masih terlalu muda. Paling-paling dia tidak bisa lebih dari 100.000 tahun. Padahal, mungkin saja usianya baru 10,000 sampai 20,000 tahun. Star Sensei sangat terkejut. Orang suci yang hanya berusia 10,000 sampai 20,000 tahun, bahkan jika dia adalah seorang keajaiban, 10,000 sampai 20,000 tahun ini hanya akan cukup baginya untuk mencapai tingkat bulan matahari, bukan? Tapi orang di depannya adalah orang suci. Meskipun dia seharusnya hanya menjadi Sun Moon Tier, dia sudah mencapai langkah paling penting ke Saint Tier. "Salam, senior." Star Sensei membungkuk ke arah elit tertinggi itu. Ini memang seorang Saint King, sebuah eksistensi yang bahkan dia hanya bisa memandangi. Elit ini adalah leluhur dari Hu Clan, sosok yang benar-benar perkasa, dan makhluk yang berada di level master dari seluruh alam abadi. Namanya Hu Luo, dan telah mencapai Dao 30 miliar tahun yang lalu. Meskipun dia telah hidup selama bertahun-tahun, dia masih dapat hidup selama 10 miliar tahun atau lebih, dan dapat melihat siapa yang tahu berapa banyak elit yang digantikan oleh generasi yang lebih baru. Saint King Hu Luo melirik Star Sensei. Ekspresinya tidak dapat dilihat, tetapi seseorang yang telah keluar dari tanah terlarang harus sangat sombong, apalagi ketika dia menjadi Raja Suci, keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan di seluruh alam abadi. Dia tidak berbicara, dan malah berbalik untuk melihat pemuda di sampingnya. Saint muda ini tersenyum, sehangat angin musim semi, tetapi dia memancarkan rasa dingin sedalam tulang yang seperti es. Itu adalah jenis kebanggaan yang tidak terlihat dari permukaan. Sebenarnya, orang seperti ini benar-benar yang paling sombong. Kerendahan hati mereka terhadap orang lain sangat dalam. "Saya Hu Feng," dia memperkenalkan dirinya. "Bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Pak Mi Yuan," jawab Star Sensei. Jika ini adalah pengaturan lain, dia secara alami tidak perlu repot-repot dengan orang suci kecil. Tetapi sekarang, orang suci kecil ini adalah perwakilan dari Raja Suci. Dia harus sopan. "Tuan Mi." Hu Feng membungkuk lagi, dan kemudian berkata, "Baru-baru ini, seorang senior dari klan saya telah menghilang. Mengikuti prediksi leluhur klan saya, kakek saya ini seharusnya meninggal di sini. Apakah Tuan Mi tahu siapa pembunuhnya?" Star Sensei tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Meskipun Hu Feng bersikap sopan, setiap katanya tajam. Dia bertanya apakah dia pembunuhnya. "Bukankah itu sangat jelas, di tempat ini, tidak ada orang suci agung lain selain Anda. Jadi siapa lagi yang bisa membunuh orang suci kecil?" "Syukurlah." Star Sensei telah mempersiapkan dirinya, dan menjawab, "Memang, saya tahu. Nama orang ini adalah Ling Han." "Oh,
Tolong jelaskan dengan jelas tentang latar belakang orang ini, kata Hu Feng dengan tenang, tapi sepotong niat membunuh sudah merembes dari matanya. Orang ini pada awalnya adalah murid akademiku, dan baru saja menerobos ke Eternal River Tier baru-baru ini. Tuan Mi, jangan beritahu aku bahwa kakekku telah dibunuh oleh Eternal River Tier. Hu Feng memotong kata-katanya, senyum mengejek muncul di wajahnya. Bahkan jika Anda ingin berbohong, Anda harus membuat alasan yang dapat dipercaya, bukan tingkat sungai abadi membunuh seorang Saint. Mengapa Anda tidak mengklaim bahwa babi bisa terbang saat Anda berada di sana? Star Sensei melanjutkan, memang begitu, karena Ling Han memiliki setetes esensi darah Saint King, dia juga menceritakan masalah 3 Raja Phoenix yang menarik kereta perang. Ini adalah kesepakatan yang telah dicapai setelah berdiskusi dengan Ling Han karena Ling Han yakin bahwa ini akan menyebabkan 8 batu terlarang tanah mengabaikan Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang dan memusatkan semua perhatian mereka padanya. Hu Feng hendak melanjutkan mengatakan sesuatu ketika Saint Raja Hu Feng tiba-tiba melambaikan tangan. Udara primal chaos di wajahnya bahkan sedikit menyebar, dan dia berkata, kereta itu, serta ketiga Raja Phoenix itu, bicarakan lebih detail tentang mereka. Meskipun dia sangat menahan diri, nada mendesak dalam nada bicaranya masih bisa didengar. Hu Feng terkejut, tetapi dia segera teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia juga menjadi bersemangat. Star Sensei tidak menyembunyikan apapun, dan menjelaskan seluruh masalah. Tangan Hu Luo membentuk segel surgawi yang aneh. Garis cahaya divine berkilauan, dan beberapa segel muncul di belakangnya. Keseluruhan pribadinya telah menjadi abstrak. Dia jelas berdiri di sana, namun sepertinya dia tidak ada sama sekali, yang sangat aneh. Star Sensei tahu bahwa ini adalah penggabungan lainnya dengan Dao Agung Surga dan Bumi. Dia membuat prediksi, setelah beberapa saat, Saint King Hu Luo akhirnya berhenti. Udara primal chaos di wajahnya berkurang drastis, dan wajah tua bisa dilihat. Faktanya, bahkan ada beberapa tetes keringat. Dia mengangguk pada Hu Feng, dan berkata, masalahnya harus kurang lebih seperti itu. Anda harus segera berangkat dan memburu anak tercela ini. Dia menyampaikan pesan itu melalui akal surgawi. Jadi hanya Hu Feng yang bisa mendengarnya. Harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Sungai Surgawi memiliki implikasi serius. Jika saya meninggalkan tanah terlarang terlalu lama, itu pasti akan menarik kecurigaan dari tanah terlarang lainnya. Oleh karena itu, saya akan mendelegasikan masalah ini kepada Anda. Ya, leluhur. Hu Feng dengan hormat mematuhinya. Saint King Hu Luo sangat menyukai junior ini. Ini adalah harapan masa depan klan Hu. Dia telah masuk ke Saint Tier setelah hanya berkultivasi selama 13.000 tahun, yang merupakan yang pertama dalam sejarah Hu Clan. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa dia akan sedikit bertele-tele. Anak laki-laki ini membunuh Yingmu, dan dengan demikian menjalin hubungan karma dengan Hu Clan kita. Dengan kemampuan yang Anda miliki, tidak sulit bagi Anda untuk memprediksi keberadaan orang lain. Aku akan memberimu setetes esensi darah juga, untuk berjaga-jaga. Hu Luo memadatkan setetes esensi darah Raja Suci, dan menyerahkannya kepada Hu Feng. Baginya, ini juga merupakan kerugian yang sangat besar. Dia harus segera kembali ke tanah terlarang untuk beristirahat. Jika tidak, itu akan mempengaruhi umurnya. Selanjutnya, dia akan segera mengalami kesengsaraan abadi. Jika dia tidak dalam kondisi prima, sangat mungkin dia bisa terputus oleh langit dan bumi. Jika bukan karena fakta bahwa harta karun Raja Sungai Surgawi terlalu penting, dia secara alami tidak akan mengalami kerugian besar. Sayangnya, dia tidak bisa secara pribadi memulai pengejaran. Bagaimana jika hal itu menimbulkan kecurigaan dari negeri terlarang lainnya? Maka mungkin saja tanah terlarang 8 batu akan menjadi seperti Raja Sungai Surgawi dulu, dan menjadi sasaran pasukan gabungan mereka. Saya mengerti. Hu Feng mengangguk. Dia juga membentuk segel untuk diprediksi, dan segera memfokuskan pandangannya pada salah satu sudut galaksi. Tiba-tiba, jalan emas terbentang di bawah kakinya. Hanya dalam satu langkah, dia telah menempuh jarak yang tak terbatas. Saint King Hu Luo melihat ke Star Sensei, dan dengan tenang berkata, muridmu membunuh klan saya, menurutmu apa yang harus dilakukan? Ini berarti dia meminta kompensasi.
Star Sensei buru-buru menjawab, junior ini bersedia menebusnya. Sein King Hu Luo mengangguk. Dia hanya akan tinggal selama 1-2 hari, dan kemudian harus kembali ke tanah terlarang. Dia bukan satu-satunya orang yang tahu bagaimana membuat prediksi. Jika dia tinggal di luar terlalu lama, dan orang lain memutuskan untuk membuat prediksi dengan iseng, hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Matanya terfokus pada galaksi, dan menunjukkan tanda antisipasi yang kuat. Dia dipenuhi dengan keyakinan pada Hu Feng. Junior ini pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ling Han mengarahkan Cloud Piercing Shuttle, menjelajahi galaksi, dan mengarahkan langsung ke Cloud Apex Planet. Tapi hanya setelah 2 hari, jalur emas membentang dari kedalaman alam semesta, dan dengan cepat melampaui Cloud Piercing Shuttle. Sesosok melintas, dan seorang pemuda telah muncul di jalur emas, menghalangi jalur pesawat ulang-alik penusuk awan. Tolong berhenti sebentar. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pemuda ini tersenyum hangat seolah sedang menyapa teman lama. Chapter 1538. Semburan pelecehan. Ini sangat aneh. Di galaksi yang sunyi dan dingin, seorang pria berdiri di jalan Anda, dan memuji Anda untuk mengobrol seperti dia adalah tetangga sebelah Anda. Tapi inilah galaksi di sini, seorang Sein dari Hu Clan. Ling Han segera mengkonfirmasi secara internal. Selain dari tanah terlarang ini yang ahli dalam prediksi, dia tidak menyinggung orang suci lainnya. Jika diklaim bahwa kebetulan saja ada orang suci lain yang telah menghentikannya di jalannya karena kemauan yang remeh, dia benar-benar tidak akan mempercayai itu. Dia keluar dari Cloud Piercing Shuttle, dan meletakkan Cloud Piercing Shuttle ke menara hitam dengan lambaian tangan kanannya. Kemudian, dia melihat pemuda itu. Pria ini sangat muda. Vitalitasnya yang luar biasa tidak bisa dipalsukan. Dia dipenuhi dengan energi muda yang sepertinya bisa membuat lubang ke langit. Dari negeri terlarang 8 batu, Ling Han bertanya. Karena dia datang untuk memburunya, secara alami dia tidak perlu bersikap sopan. Dia sangat membenci karakter munafik dan pembunuh semacam ini. Pria muda ini secara alami adalah Hu Feng. Dia masih tersenyum. Dengan posisi tinggi seorang suci, terutama yang telah keluar dari tanah terlarang, dia tentu saja tidak akan mencamkan perlawanan semut belaka. Betapapun gemetar dunia Anda mengutuk, orang mana yang menganggap serius kicauan burung di luar jendelanya, dia tersenyum, dan berkata, karena kamu tahu bahwa aku datang dari negeri terlarang 8 batu, kamu pasti orang yang aku cari. Dia berhenti, dan melanjutkan, nama saya Hu Feng, Anda dapat memanggil saya langsung dengan nama saya. Ini benar-benar kerendahan hati sampai batas tertentu. Orang suci yang tinggi dan mulia benar-benar mengizinkan tingkat sungai abadi untuk memanggilnya secara langsung dengan namanya. Seberapa ramah dia, itu terlalu disengaja, palsu. Ling Han menggelengkan kepalanya secara internal. Jika anjing hitam besar ada di sini, dia pasti akan memiliki kata-kata negatif dan mengejek yang tak terhitung banyaknya. Sayang sekali, anjing sialan ini senang berada di lingkungan yang tepat di akademi, dan tidak pergi bersamanya. Tentu saja, Ling Han juga tidak ingin membawanya. Bukankah itu hanya mencari ketidaknyamanannya sendiri? Ling Han tersenyum juga, dan berkata, nama saya Ling Han, Anda juga bisa memanggil saya langsung dengan nama. Ketika Hu Feng mendengar ini, sebuah otot tanpa sadar bergerak-gerak di pipinya. Dia adalah seorang suci, dan jika dia mengizinkan orang lain untuk memanggilnya secara langsung, itu adalah dia yang rendah hati dan ramah. Tapi bahkan Eternal Rivertier sepertimu berani bertindak seperti itu, sial, aku memberimu 1 inci, dan kamu berencana untuk mengambil 1 mil? Nada suaranya menjadi gelap, saat dia berkata, kamu membunuh seorang anggota Hu Clan kami, dan kamu pikir kamu bisa melarikan diri. Ling Han malah tersenyum, dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik, dan sama sekali tidak akan mengecewakan harapan Anda. Hu Feng merasakan otot lain di pipinya berkedut lagi. Kata-kata darinya secara alami dipenuhi dengan sarkasme, namun Ling Han benar-benar menjawabnya secara langsung.
Kamu pikir aku berharap kamu bisa melarikan diri? Lalu sampah macam apa yang akan menjadi orang suci sepertiku? Tidak mampu menangkap bahkan tingkat sungai abadi, dia hanya waspada bahwa Ling Han masih memiliki esensi darah Raja Suci. Meskipun dia yakin bahwa yang terakhir seharusnya hanya memiliki satu tetes, dan telah menggunakannya, yang terbaik adalah memastikannya. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Tidak ada terburu-buru untuk bergerak. Tanpa esensi darah Saint King, kemana dia bisa melarikan diri? Gunakan saja trik apapun yang Anda miliki, kata Hu Feng dengan tenang. Ling Han memiliki indera yang sangat tajam, dan ditambah dengan fakta bahwa dia telah menghabiskan waktu yang lama dengan karakter kaustik yang hebat seperti anjing hitam besar, ginseng tua, dan kelinci, dia ahli dalam memahami hati orang lain. Dia tertawa, dan berkata, meskipun Anda melakukan tindakan yang sangat ramah, Anda sebenarnya menguji air untuk melihat apakah saya masih memiliki esensi darah Saint King. Jika saya tidak melakukannya, Anda mungkin akan langsung menjadi bermusuhan, kan? Dia telah memukul paku di kepala. Ekspresi Hu Feng tidak berubah. Dia masih memiliki tingkat kehalusan dalam dirinya. Meskipun dia telah berkultivasi dalam milenium terakhir dan lebih, dia secara alami sangat cerdas dan sangat kuat dalam disiplin diri untuk dapat maju ke Saint-Tier dengan begitu cepat. Dia terkekeh dan menjawab, kamu hanyalah tingkat sungai abadi, hak apa yang Anda miliki untuk bertindak kurang ajar di depan saya? Cek. Ling Han menggelengkan kepalanya, jika saya harus jujur, Anda memang pelit. Senior klanmu sendiri telah terbunuh oleh tanganku, dan kau masih bersikap ramah. Sial, aku belum pernah melihat sampah sepertimu. Jika Anda adalah cucu saya akan mematahkan kaki Anda yang malang sejak lama. Ini. Hu Feng tercengang. Semut ini benar-benar berani melampiaskannya. Murah, sampah, kaki celaka. Tidak peduli seberapa baik dia bisa bertindak, dia tidak akan bisa mentolerir itu. Jika dia masih tahan jika seseorang menunjuk langsung ke hidungnya dan menghina dia, bukankah dia akan menjadi kura-kura? Beraninya kamu. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, bahkan ekspresinya sedikit berubah menjadi marah. Jika seseorang dari 8 batu terlarang tanah ada di sini, mereka pasti akan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu karena Hu Feng tidak memiliki temperamen awet muda sejak masa kanak-kanak, dan telah disebut sebagai batu besar yang tak tergoyahkan. Bahkan jika langit runtuh di depannya, ekspresinya tidak akan berubah. Ketika mereka telah bermain ketika mereka masih anak-anak, bahkan jika seseorang telah mengambil mainannya, dia bahkan tidak akan menangis atau membuat keributan. Tapi sekarang, bahkan batu itu telah marah, dan kehilangan ketenangannya. Ini praktis tak terbayangkan. Seperti kata pepatah, seseorang akan menjadi produk dari lingkungannya. Siapa mereka di samping Ling Han? Mereka adalah makhluk seperti anjing hitam besar, ginseng tua, dan kelinci. Jika seseorang tinggal cukup lama bersama mereka, dan mereka benar-benar ingin membuat Anda marah, mereka pasti mampu membuat Anda marah besar. Ling Han telah menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Boom, ketika serangan ini mendarat, dia dikirim terbang ribuan mil jauhnya. Galaksi tidak membentuk perlawanan apapun untuknya. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk berhenti, dia bisa terus terbang, dan hanya akan berhenti ketika dia menabrak meteor atau bintang. Hu Feng tanpa sadar tertegun. Pria ini benar-benar berhasil menahan pukulan darinya. Ini menantang alam. Star Sensei hanya mengatakan bahwa Ling Han membunuh Hu Yingmu dengan menyalurkan setetes esensi darah Star Sensei King, dan menyembunyikan taruhan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, baik Hu Feng maupun Hu Yingmu tidak tahu seberapa tinggi yang bisa dicapai pertahanan Ling Han. Ini jelas bukan kekuatan alat, tapi kemampuan orang ini sendiri. Teknik kultivasi macam apa ini? Mata Hu Feng tiba-tiba berbinar. Sebagai keajaiban dari tanah terlarang, dia secara alami tahu kekacauan besar jika suku 8 batu meninggalkan alam surgawi. Tetapi sebagai perbandingan, suku 8 batu tidak dapat dianggap sebagai tingkat teratas di antara kekuatan-kekuatan yang telah diasingkan.
Dikatakan bahwa bahkan ada raja surgawi yang mati dalam perang semacam itu. Raja Sungai Surgawi telah memperoleh warisan semacam ini, dan itulah mengapa dia berhasil bangkit dalam waktu yang singkat, dan menjadi mampu menantang tanah terlarang. Bocah ini harus mendapatkan harta yang ditinggalkan Raja Sungai Surgawi. Faktanya, dia sudah berhasil mengembangkan teknik dari dalam. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memblokir pukulan dari seorang Sein? Segera, keserakahannya berkobar. Dia membuat gerakan lain dan meraih Ling Han. Ling Han tidak bisa mengelak dan hanya bisa menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan lain. Boom, cahaya keemasan terpancar dari seluruh tubuhnya, dan dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia kembali berhasil memblokir pukulan ini. Dia mengertakkan gigi secara internal. Hu Feng ini bahkan lebih kuat dari Hu Yingmu. Dia hanya menderita 2 pukulan, dan kekuatan asal di dalam tubuhnya sudah benar-benar habis. Dia tertawa keras. Tanah terlarang 8 batu. Sungguh Sein, kau hanya bisa melakukan begitu banyak Feng kecil. Aku tidak akan tinggal di sini untuk bermain denganmu. Lain kali, saya akan datang lagi untuk memberi Anda pelajaran. Saat dia mengatakan ini, dia langsung masuk ke menara hitam. Saat dia memasuki menara hitam, dia menjatuhkan diri ke tanah, terengah-engah kesakitan. Serangan kedua Hu Feng masih menyebabkan beberapa tingkat kerusakan, bahkan menyebabkan tulang ketuhanannya berderak dan meletus seolah-olah akan patah. Dilihat dari sudut pandangnya, aku mungkin tidak bisa menerima pukulan kekuatan penuh dari Great Sein. Ling Han menghela napas. Yang disebut serangan dari seorang Sein hanya terbatas pada seorang medium Sein. Tingkat tubuh surgawi berhubungan dengan orang suci kecil, sedangkan tingkat sungai abadi berhubungan dengan orang suci sedang. Jika keluhan semacam itu didengar oleh orang lain, mereka pasti akan mencekiknya dengan marah. Sial, selain orang aneh sepertimu, tingkat sungai abadi apa di seluruh dunia ini yang bisa bertahan dari serangan seorang Sein? Chapter 1539. Pursui tanpa henti, Hu Feng tertegun. Meskipun dia adalah orang suci yang berdiri di puncak galaksi ini, dia masih benar-benar terpana. Di mana dia? Dia tahu tentang alat dewa spasial, dan dia sendiri bisa menempa alat semacam itu, meski itu akan sangat melelahkan baginya. Lagi pula, dia adalah orang suci kecil. Ukuran alat dewa spasial yang dia perbaiki akan sangat terbatas. Tapi ini tidak menghalangi dia untuk mengetahui bahwa bahkan alat dewa spasial harus memiliki bentuk. Dari luar, sebenarnya tidak jauh berbeda dari alat roh spasial. Itu harus mengambil beberapa bentuk. Bisa jadi cincin, bisa jadi gunung kecil yang bisa digenggam di telapak tangan, atau bisa jadi rumah pertanian seperti mainan, tapi bagaimanapun juga, itu harus terlihat dan bisa disentuh. Namun Ling Han telah lenyap, dan tidak ada yang tertinggal di tempat kejadian. Teleportasi, mustahil. Hu Feng menggelengkan kepalanya secara internal. Dia sudah menggunakan peraturan untuk mencakup area tersebut. Bahkan jika Ling Han menggunakan segel teleportasi, dia tidak mungkin bisa menembus batasannya. Dia masih memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Satu-satunya kemungkinan adalah dia telah bersembunyi di alat dewa spasial. Tapi di mana alat dewa ini? Hu Feng menyebarkan akal surgawi dan mencari galaksi. Syukurlah, galaksi ini sangat bersih, dan tidak ada meteor atau pecahan yang tertinggal atau bintang jatuh. Dengan sangat cepat, dia menyelesaikan pemeriksaannya. Dia tidak menemukan apapun. Kenapa seperti ini? Sementara Hu Feng tercengang, kegembiraan yang kuat juga muncul di hatinya. Sebuah metode yang dapat menipu seorang Sein. Betapa menakjubkannya itu, anak laki-laki ini pasti telah mendapatkan harta berharga yang luar biasa dari alam surgawi bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Raja Sungai Surgawi seharusnya tidak begitu mengagumkan. Jika tidak, bukankah dia akan berhasil selamat dari bencana fatal itu? Orang ini pasti telah mendapatkan kesempatan takdir lainnya. Dia mungkin bisa mendapatkan harta yang sangat berharga. Alat surgawi, matanya bersinar, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Alat surgawi, ini adalah harta yang lebih unggul dari semuanya. Bahkan di alam surgawi, alat surgawi masih yang tertinggi.
Itu karena hanya Raja Surgawi yang dapat memiliki alat surgawi. Faktanya, mayoritas Raja Surgawi belum mendapatkan alat surgawi, karena bahan surgawi terlalu langka. Tidak hanya alat surgawi sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Raja Surgawi, itu hanya memiliki beberapa tembakan besar di antara Raja Surgawi. Haha, ini adalah keberuntungan besar yang diberikan surga untukku. Hu Feng tertawa keras. Dia telah melakukan kontak dengan Ling Han. Ini adalah bukti yang benar, dan yang terakhir adalah beberapa tahun lagi untuk mencapai Saint Tier. Bukankah itu cukup baginya untuk merebut keberuntungan Ling Han darinya, jika dia mendapatkan alat surgawi dan teknik Raja Surgawi? Ketika mereka menyerang alam surgawi di masa depan, dia tidak hanya bisa menjadi Raja Surgawi, dia juga akan menjadi jagoan di antara Raja Surgawi. Seluruh alam surgawi akan gemetar hanya dengan menguap darinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia senang. Dia tidak bisa menghentikan senyum mekar di wajahnya, tapi dia buru-buru menekan kegembiraan dan kegembiraannya. Ini masih belum diputuskan. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Ling Han terlebih dahulu. Jika tidak, semuanya tidak ada gunanya. Dia memulai pencarian yang lebih luas. Dia pasti tidak akan kembali ke tanah terlarang 8 batu tanpa menemukan Ling Han dan mendapatkan teknik budidaya Raja Surgawi dan alat surgawi. Dia mencari sampai lokasi yang sangat jauh, namun mengalami guncangan tiba-tiba. Dia melihat seberkas cahaya keperakan melintas, terbang cepat ke kejauhan. Itu adalah Cloud Piercing Shuttle. Bocah itu telah muncul. Mata Hu Feng tiba-tiba berbinar, dan dia dengan cepat pergi mengejar. Jalur emas segera muncul, dan pergi mengejar Cloud Piercing Shuttle. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Seorang suci telah memahami peraturan langit dan bumi tingkat tertinggi, dan dapat diklaim bahwa mereka menyatu dengan langit dan bumi. Hanya orang suci yang dapat bersaing dalam kecepatan dengan orang suci lainnya. Siu, hanya dalam 3 langkah, Hu Feng sudah menyusul, tetapi ketika dia mengulurkan tangan untuk menangkap Cloud Piercing Shuttle, dia hanya menangkap udara kosong. Itu menghilang lagi, kapal dan penumpangnya bersama. Hu Feng merasa agak gila. Jelas bahwa harta berharga itu tepat di depannya, dan orang yang memilikinya hanya berada di tingkat ekstrim yang paling rendah dari Eternal River Tier. Dia jelas harus bisa menangkapnya hanya dengan mengulurkan tangannya, namun mengapa dia terus gagal melakukannya? Kali ini, dia hanya duduk dalam posisi bersila saat itu juga, dan menunggu. Setelah beberapa saat, Cloud Piercing Shuttle muncul lagi. Namun jaraknya beberapa ratus mil serangan yang dia kirimkan barusan telah menimbulkan gelombang di galaksi, dan menara hitam mengikuti arus. Jadi secara alami, melayang sangat jauh. Sebuah jalur emas terbentang, dan Hu Feng sekali lagi mengejarnya. Tetapi ketika dia berhasil menyusulnya, Cloud Piercing Shuttle secara alami menghilang lagi. Dia meraung marah, dan hanya merasa sangat cemberut. Dia adalah orang suci terhormat yang bisa membalikkan lautan dan sungai dengan satu pikiran. Serangan kekuatan penuh darinya, dan bahkan tingkat tubuh surgawi akan hancur. Namun dia sebenarnya tidak dapat menangkap seseorang yang hanya berada di tingkat ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi selama ini. Di dalam menara hitam, apa yang kamu panggil? Saya juga merasa sangat tertekan. Ling Han bergumam tidak senang. Menjadi sasaran seorang suci, dia hanya bisa merayap seperti siput. Mengikuti tren ini, kapan dia akan mencapai Cloud Apex Planet, tidak ada yang bisa dilakukan. Hu Feng saat ini seperti hiu yang mencium bau darah, dan pasti akan terus mengejarnya tanpa henti. Baiklah kalau begitu. Dengan orang suci yang mengincarku, tekanan ini cukup berat, pikir Ling Han optimis. Setelah 1 hari istirahat, kekuatan asal telah pulih, dan dia keluar dari menara hitam lagi. Ketika Hu Feng menyusulnya, dia memilih untuk menghadapi yang terakhir. Setelah 2 kali berturut-turut dia bersembunyi sekali lagi ke menara hitam. Ling Han terengah-engah. Mereka berdua adalah orang suci kecil, namun celahnya sangat besar. Saya yakin bahwa Hu Feng ini akan mampu mengalahkan orang suci hati yang tenang dan orang suci lainnya dalam 100 langkah. Namun, memiliki Sein yang menghantamku, kekuatan asalku menjadi semakin kompak, dan ini secara tidak langsung meningkatkan kemampuanku.
Jika ini adalah orang lain, ini pasti akan mencari kematian, tetapi Ling Han berbeda. Dia telah mengembangkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, dan seperti logam surgawi tertinggi. Semakin dia ditekan dan dipalu, dia akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, prasyaratnya adalah itu tidak melebihi batasnya. Jika tidak, itu berarti mencari kematian. Dan dengan cara ini, Ling Han akan bertarung di depan dengan Hu Feng 2 kali sehari. Dan setelah setiap pertempuran, dia akan mengalami beberapa tingkat pemahaman. Tingkat sungai abadi apa yang benar-benar bisa berdebat dengan orang suci setiap hari? Mengesampingkan pertanyaan apakah Anda dapat atau tidak, orang suci mana yang akan memiliki begitu banyak waktu luang di tangan mereka? Situasi saat ini unik, dan Hu Feng telah menjadi rekan tanding terbaik Ling Han. Setelah sebulan berlalu, Ling Han benar-benar berhasil menahan 3 gerakan dari Hu Feng. Meskipun dia hanya berhasil memulihkan luka-lukanya dengan penggunaan langsung setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan setelah 1 gerakan ini, itu membuktikan bahwa Ling Han telah memperoleh peningkatan besar-besaran sebulan yang lalu. Jelas mustahil baginya untuk mengambil 3 langkah dari Hu Feng. Hal ini menyebabkan Hu Feng sangat terkejut. Tingkat peningkatan itu benar-benar terlalu menakutkan. Mungkinkah dia secara pribadi membawa monster ke dalam keberadaan, tapi tidak mungkin baginya untuk berbalik dan pergi. Sebuah teknik Raja Surgawi, alat surgawi, yang mana dari 2 item ini bukanlah sesuatu yang bisa dia serahkan begitu saja. Bahkan jika dia harus mengejarnya ke penjuru alam semesta, dia bertekad untuk menangkap Ling Han. Bagaimanapun, yang terakhir telah membunuh seorang anggota klan Hu, dan membentuk hubungan karma dengan mereka. Tidak peduli kemana dia melarikan diri, itu akan sia-sia. Dia akan bisa menemukannya. 3 bulan lagi berlalu, dan Ling Han sudah bisa dengan tenang mengambil 3 langkah dari Hu Feng. Selanjutnya, dia juga telah membentuk tubuh surgawi terakhir, dan mencapai tahap puncak sebenarnya dari ekstrim rendah. Pada hari ini, dia tidak keluar untuk bertarung dengan Hu Feng lagi. Sebagai gantinya, dia pergi ke isolasi di bawah pohon reinkarnasi untuk menerobos ke ekstrim menengah. Dia bisa menyerah kapanpun dia mau, tetapi Hu Feng harus benar-benar fokus. Perasaan ketuhanannya tegang sepanjang hari, dan tetap seperti itu selama beberapa bulan terus-menerus. Bahkan jika dia seorang saint, dia masih sedikit lelah. Tetapi masalah terbesar di sini adalah bahwa Ling Han sebenarnya tidak muncul selama sebulan penuh, yang membuatnya merasa lebih buruk. Chapter 1540. Menahan kesengsaraan surgawi, menakut-nakuti Anda sampai mati. Di satu sisi, Hu Feng tidak berani bersantai sama sekali, karena ada kemungkinan Ling Han bisa muncul kapan saja. Inisiatif ada di tangannya. Di sisi lain, menghilangnya Ling Han membuatnya merasa cemas. Mungkinkah dia telah menggunakan metode lain dan melarikan diri? Saat pikiran ini datang padanya, dia terbakar oleh kecemasan. Syukurlah, dia tahu bagaimana cara memprediksi. Ling Han telah membunuh Hu Yingmu, dan karenanya membentuk hubungan karma dengan Hu Yingmu. Itu sangat kuat, bahkan jika ada beberapa ratus galaksi yang memisahkan mereka, dia bisa dengan mudah melihat hubungan karma di antara mereka. Namun, saat Ling Han lenyap, hubungan karma juga akan menghilang bersamanya, yang sangat aneh. Menghilang berarti dia masih menggunakan alat surgawi. Saya masih bisa berjaga-jaga di sini dan menunggu dia muncul kembali, katanya dalam hati, dengan paksa menekan kegelisahannya. Meskipun dia adalah orang suci, waktu sejak dia membentuk daunnya jauh, terlalu pendek. Dalam hal ketenangan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan para orang suci veteran yang berpengalaman. Jika itu adalah Hu Luo, dia pasti tidak akan memiliki keraguan diri, karena dia yakin bahwa dia adalah yang terkuat di dunia, dan tidak peduli apa yang dilakukan Ling Han, dia tidak akan pernah bisa lepas dari genggamannya. Tepat ketika kekhawatirannya menjadi semakin serius, Weng, suasana ketidakstabilan terasa. Ling Han akhirnya muncul kembali. Hahaha, Hu Feng tertawa keras. Suasana hatinya yang berat segera lenyap. Dengan satu langkah, dia sudah bergegas menuju Ling Han. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Ling Han tersenyum aneh.
Peng, dia telah menerima serangan dari Hu Feng secara langsung dan meluncur mundur beberapa ratus mil. Namun segumpal awan gelap muncul di galaksi dengan cara yang sangat aneh dan menyelimuti langit di atas kepalanya. Hu Feng tiba-tiba berhenti. Kesengsaraan surgawi, his, orang ini pergi ke isolasi selama sebulan. Jadi dia telah menerobos ke ekstrim menengah. Hu Feng sangat terkejut. Dia telah membuka kunci penghalang ke ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi hanya dalam 1 bulan. Apakah dia benar-benar manusia? Tidak. Dia tidak bisa membiarkan pria ini tumbuh lebih jauh. Jika tidak, kemampuan orang ini untuk menahan pukulan akan menjadi semakin menakutkan, dan tingkat kultivasinya juga akan menjadi semakin tinggi. Mungkin suatu hari nanti dia benar-benar akan menjadi tandingannya. Tidak peduli resikonya, dia harus dibunuh. Matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengambil keputusan. Dia akan membunuh Ling Han di tengah kesengsaraan surgawi. Meskipun ini akan menariknya ke dalam kesengsaraan surgawi juga, dia memiliki setetes esensi darah Raja Suci, yang dapat memungkinkannya untuk memiliki kemampuan seorang suci agung di puncaknya untuk waktu yang singkat. Bahkan dengan itu, apakah dia masih tidak mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi? Dia akan melakukannya. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini, Ling Han akan semakin sulit untuk dibunuh. Mati, dia secara paksa menyerbu ke daerah yang diselimuti oleh kesengsaraan surgawi, dan melancarkan pukulan ke Ling Han. Dia ingin membunuh Ling Han. Adapun harta karun, dia bisa dengan mudah mencari jiwanya. Dia tidak perlu hidup untuk itu. Ling Han menyeringai, dan bergumam, "Kaulah yang meminta ini." Dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan dan menerima pukulan lagi dari Hu Feng. Dan dengan cara ini, awan kesusahan juga muncul di atas kepala Hu Feng. Kuang, baut petir menempel. Kesengsaraan surgawi tidak akan mempedulikan, dan hanya bermaksud untuk melenyapkan orang yang mengalami kesengsaraan surgawi. Ling Han tidak takut. Tulang ketuhanannya akan mencapai level 15. Dan dia juga menuliskan formasi pembunuhan level 15. Apakah dia harus takut akan kesengsaraan surgawi yang hanya berada di tingkat ekstrim menengah? Namun, dia tidak berani menghancurkan tulang ketuhanannya sekarang untuk mengalami penempaan oleh kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, ada Sein yang memelototinya seperti dia adalah mangsanya. Tapi kali ini, Hu Feng sendiri juga diserang oleh kesengsaraan surgawi. Baut petir jatuh dengan cepat. Mereka lebarnya 30.000 meter, dan siapa yang tahu berapa ratus juta mil panjangnya. Apa yang harus dia jalani secara alami adalah kesengsaraan surgawi seorang suci. Selanjutnya, karena kekuatan Ling Han, kesengsaraan surgawinya akan jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi biasa. Hu Feng ikut campur secara paksa, sehingga kesengsaraan surgawi yang harus dia jalani akan semakin diperbesar atas dasar kesengsaraan surgawi Ling Han sendiri. Itu pasti akan lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi biasa dari orang suci lainnya. Wajah Hu Feng langsung memucat. Ini bukan karena dia belum pernah mengalami kesengsaraan suci sebelumnya. Tetapi dibandingkan dengan ini, itu terlalu rendah. Meskipun kemampuannya memang meningkat pesat sejak saat itu, peningkatannya jelas tidak sedrastis itu bocah itu. Hu Feng kaget. Sebenarnya, kesengsaraan surgawi adalah bukti terbaik dari potensi yang dimiliki seorang kultivator. Ketika dua kesengsaraan surgawi sama pada tingkat ekstrim menengah dari tingkat sungai abadi, dan penderitaan saya lebih sengit dari Anda, itu jelas menunjukkan bahwa langit dan bumi mengakui bahwa saya merupakan ancaman yang lebih besar, dan itu secara alami membuktikan bahwa saya lebih kuat. Dia ingin membunuh Ling Han dengan segala cara, tetapi petir yang menakutkan itu sudah turun seperti angin kencang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkis petir yang menyambar. Meskipun kesengsaraan surgawi ini menakutkan, dia yakin bahwa dia sepenuhnya mampu menanggungnya dengan aman. Tidak perlu baginya untuk menggunakan esensi darah Saint King. Dia telah menjaga terhadap kemungkinan bahwa Ling Han mungkin memiliki setetes esensi darah Saint King lagi. Mungkin ini adalah jebakan yang telah dibuat Ling Han untuknya, memaksanya untuk menggunakan esensi darah Saint King. Ling Han bisa membalikkan keadaan dan memburu dia selanjutnya. Ini adalah kartu trufnya. Dia pasti tidak bisa menggunakannya di luar waktu penting yang berarti hidup atau mati. Dengan demikian, Hu Feng tidak bisa lagi repot-repot menyerang Ling Han.
dan memfokuskan konsentrasi penuhnya untuk menerima kesengsaraan surgawi. Segera, dia tertegun. Ling Han pecah dan menjadi beberapa bagian. Ini, dia yakin bahwa bukan kesengsaraan surgawi yang melanda Ling Han. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan tulang ketuhanannya sendiri. Ini memungkinkan tubuhnya untuk ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Aneh, Hu Feng tiba-tiba tidak bisa menerima ini. Dia belum pernah melihat seseorang mengalami kesengsaraan surgawi dengan cara yang begitu mewah. Bagaimana orang lain bisa menanggung ini? Setiap orang harus mempersiapkan tahun-tahun yang baik dan memastikan bahwa mereka memiliki keyakinan penuh sebelum mereka mengalami kesengsaraan surgawi. Tetapi sejumlah besar orang masih akan mati karena kesengsaraan surgawi. Dan bagaimana dengan dia? Dia hanya dengan sembarangan mengalami kesengsaraan surgawi, dan bahkan menempa tulang ketuhanannya seperti dia hanya berjemur. Ini bahaya yang mengerikan. Hati Hu Feng bergetar hebat. Jika Ling Han diizinkan melarikan diri kali ini, maka 8 batu terlarang tanah akan menghadapi masalah besar. Jika Ling Han menjadi orang suci suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi mimpi buruk bagi semua orang suci di dunia. Pria seperti itu, apakah mungkin membunuhnya? Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menggunakan esensi darah Saint King. Dia akan membunuh Ling Han dengan segala cara. Kuang, petir surgawi jatuh seperti hujan, benar-benar menenggelamkannya. Kesengsaraan ini menjadi semakin menakutkan. Sial, Hu Feng mengutuk secara internal, dan tidak punya pilihan selain menyebarkan setetes esensi darah Saint King. Jika tidak, sangat mungkin bahwa dia akan berubah menjadi bukan apa-apa di bawah rentetan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi tidak mempedulikan fakta bahwa orang suci seperti dia mewakili keinginan kuat dari kesengsaraan surgawi. Ini adalah bilahnya sendiri, hanya memiliki niat untuk membunuh. Istirahat, Hu Feng mengirimkan pukulan ke langit. Pada saat ini, kekuatan Raja Suci menyebar. Dia memiliki kekuatan seorang suci agung, dan bahkan kesengsaraan surgawi tidak cocok untuknya. Tapi seolah-olah kesengsaraan surgawi telah dibuat marah. Ketika sambaran petir berikutnya jatuh, itu benar-benar berbentuk sosok manusia yang dibentuk dengan petir, dengan cepat meledak ke arahnya. Hu Feng berteriak dengan marah, namun tidak bisa mengabaikan ini. Jika tidak, jika dia terkena kesengsaraan surgawi, ada kemungkinan bahwa luka pada dao besarnya akan ditinggalkan padanya, dan itu dapat dianggap bahwa dia sudah selesai dalam hidup ini. Bahkan jika sosok petir itu bukan tandingan Hu Feng, dan hancur dengan satu serangan, kesengsaraan surgawi bukanlah makhluk hidup. Segera, petir terbentuk kembali dan kembali mengambil bentuk sosok manusia, melanjutkan rentetan serangan terhadap Hu Feng. Semua orang tahu bahwa kesengsaraan surgawi tidak mungkin dihilangkan. Seseorang hanya bisa bertahan dan menanggungnya sampai setengah hari berlalu, dan itu akan baik-baik saja. Hu Feng terjerat erat dengan sosok petir. Meskipun kemampuannya jelas lebih kuat, sosok petir itu abadi. Ini membuatnya sangat kesal karena dia tidak bisa membuang ekornya sama sekali. Ling Han tidak membutuhkan waktu setengah hari itu untuk memalu tulang-tulang ketuhanannya. Sekitar 4 jam sudah cukup. Dia menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan, dan tulang-tulangnya yang hancur segera bergabung kembali. Dia sama sekali tidak terluka, dan vitalitasnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia berdiri dengan bangga seperti itu di kehampaan yang kosong, mengangkat kepalanya untuk melihat kesusahan surgawi. Dengan membiarkan kesengsaraan surgawi meledakkannya, dia mengamati dan mengalami kesengsaraan surgawi. Ketenangan semacam itu dibandingkan dengan keadaan menyedihkan Hu Feng sendiri membuat Hu Feng merasakan amarah yang lebih meledak-ledak. Bersambung ke chapter 1541. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.